Bab 651. Mengerti, Axel, kata Archer sambil tersenyum. Membunuh adalah hal favoritnya. Itu adalah perasaan yang sejuk untuk menyaksikan musuh-musuhnya mati dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah pelecehannya. Setelah David dan gengnya tiba, mereka melihat Clinton dan Stan berdiri di pinggir lapangan. Keduanya mengalami luka ringan. Oleh karena itu pasti perjuangan yang panjang. Ketika Clinton melihat Goldie kembali hidup-hidup, dia memandang David dengan penuh rasa syukur dan mengangguk padanya. Sementara itu, wajah Stan gelap. Jika dia tidak bisa menang melawan Clinton dalam pertarungan hari ini, dia akan sangat kalah. Stan, karena kita adalah protagonis dalam pertempuran hari ini, tidak ada artinya untuk terus menyelidiki satu sama lain seperti ini. Aku akan serius sekarang, hati-hati, kata Clinton. Zimmerman, sesuai keinginanmu. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah meningkat dalam 10 tahun ini. Petik 2. Ledakan. Ledakan. Keduanya menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan mencapai kondisi puncak mereka. Ternyata mereka berdua adalah master di peringkat pertengahan naga. Selain itu, mereka tidak hanya memasuki tahap pemula dari peringkat naga menengah. Tampaknya mereka telah mencapai puncak peringkat naga pertengahan dan mereka dapat memasuki tahap selanjutnya dari peringkat naga kapan saja. Kekuatan semacam ini hanya akan dimiliki oleh para pemimpin, bahkan di hadapan begitu banyak orang terpilih di Summerland. Mereka tidak menyangka makanan pembuka ini begitu menggugah selera. Acara akbar dari orang-orang terpilih setelah pertempuran ini pasti akan lebih seru. Setelah dua orang di atas panggung menunjukkan kekuatan mereka, mereka langsung bertabrakan. Bang 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 bang. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Selanjutnya, suara ledakan gas memenuhi udara. Ketika dua master di puncak peringkat naga tengah berada dalam pertempuran, kebanyakan orang tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Bang! Setelah ledakan keras, keduanya masing-masing melangkah lebih dari 10 meter ke belakang. Kali ini, keduanya tidak lagi hanya menderita luka ringan seperti sebelumnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Taylor berdiri dan berkata, kalian berdua adalah talenta luar biasa di Summerland dan kalian telah mencapai puncak peringkat naga pertengahan di awal 30-an. Oleh karena itu, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Meskipun Anda masih memiliki kekuatan cadangan, jika Anda terus berjuang dan meninggalkan luka dalam, itu akan berdampak besar pada pencapaian Anda di masa depan. Bagaimana jika kita memperlakukan babak ini sebagai seri? Saya yakin Anda tidak ingin melewatkan acara akbar dari yang terpilih selanjutnya, kan? Petik 2. Stan dan Clinton tidak berbicara. Keduanya mempertimbangkan pro dan kontra dari proposal tersebut. Keduanya berada di puncak peringkat naga tengah dan mereka masing-masing harus memiliki gerakan terakhir yang belum mereka gunakan. Namun, jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka menang, mereka akan terluka parah dalam prosesnya. Itu benar-benar tidak berharga untuk melakukan ini. Selanjutnya adalah acara akbar antara yang terpilih. Masa-masa sulit akan datang setelah peristiwa ini. Jika cedera mereka terlalu serius, itu pasti akan berdampak besar pada rencana masa depan mereka. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka di sini dan semua orang sekarang mengingatnya. Mereka telah mencapai tujuan mereka dan tidak perlu bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Kami setuju, kata keduanya bersamaan. Karena itu masalahnya, ronde ini akan seri, dan pertarungan keseluruhan juga akan seri. Ini adalah akhir yang bagus. Saya pikir kami harus melupakan putaran terakhir, kata Taylor. Saya setuju, kata Clinton. Dia tidak tahu tentang kekuatan David. Meskipun David hanya menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, itu tidak berarti bahwa dia sangat kuat. Karena dia berspesialisasi dalam kedokteran, seberapa kuat dia? Lagi pula, dia masih sangat muda. Hasil imbang akan menjadi hasil terbaik untuk saat ini. Karena kita sepakat bahwa itu akan menjadi pertarungan 5 orang, maka tentu saja, kita harus memiliki babak final. Bab 652. Karena kita sepakat bahwa 5 orang akan bertarung, maka tentu saja, kita harus melanjutkan dan memiliki putaran terakhir juga, kata Stan perlahan. Clinton memandang Stan dan melihat bahwa Stan tersenyum padanya. Oh tidak. Apakah Stan punya pendukung? Mengapa dia berpikir bahwa dia pasti akan menang? Bukankah dasi bagus untuk semua orang? Bagaimanapun, tujuan kami telah tercapai. Jadi mengapa dia bersikeras mempertaruhkan segalanya di ronde terakhir? Kecuali dia 100% yakin akan kemenangan, jika dia kalah, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri di kaki? Taylor tidak mengharapkan Stan untuk bersikeras pada putaran terakhir. Namun, karena satu pihak bersikeras, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ayo terus bertarung kalau begitu. Mereka harus bergegas dan menyelesaikan ini sehingga mereka dapat melanjutkan ke pertempuran orang-orang terpilih, yang merupakan puncak hari ini. Itu juga merupakan bagian paling kritis dari rencana Kitek Rooms. Akan lebih baik jika Grand bisa mengalahkan semua yang terpilih di Summerland dan mencapai kemenangan terakhir. Jika tidak, maka sudah waktunya bagi mereka untuk memulai rencana mereka selanjutnya. Tidak peduli apa, pemenang terakhir harus berpihak pada Crumbs.
Karena seseorang bersikeras pada ronde terakhir, mari kita mulai dengan cepat. Kamu harus pergi dan biarkan orang terakhir di kedua sisi bertarung. Karena seseorang bersikeras pada ronde terakhir, mari kita mulai dengan cepat. Kamu harus pergi dan biarkan orang terakhir di kedua sisi bertarung. Setelah pertarungan, kita bisa memulai pertarungan dengan yang terpilih, kata Taylor. Setelah David mendengar itu, dia langsung naik. Dia masih ingin bertarung di ronde terakhir. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin membalas budi. Jika dia tidak bertarung di babak terakhir ini, bagaimana dia bisa membalas budi Clinton? Dia tidak bisa berutang budi padanya selamanya. Setelah dia membalas budi Clinton, dia hanya akan berutang budi kepada Luna. Setelah itu, dia tidak akan berutang budi kepada siapapun. Dia memiliki perbedaan yang jelas antara hutang dan dendam. Dia akan membayar hutang apapun dan membalas dendam apapun. Clinton berbalik dan berjalan ke bawah. Keduanya bertemu saat mereka berjalan ke posisi masing-masing. Dev, lakukan yang terbaik. Stan harus punya pendukung, jadi jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, akui saja kekalahan. Jangan sakiti dirimu sendiri, Clinton menepuk bahu David dan berkata. Nilai David meroket karena keterampilan medisnya yang luar biasa setelah menghidupkan kembali Goldie barusan. Tak terhitung banyaknya orang terpilih yang ingin mengenal dokter yang luar biasa ini. Masa-masa sulit akan datang, dan itu akan menjadi sangat kacau, jadi siapapun bisa terluka. David mungkin menyelamatkan hidup seseorang pada saat yang kritis. Karena itu, wajar jika Clinton tidak ingin terjadi apa-apa pada David. Jangan khawatir, Clinton, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu dengan baik. Setelah David mengatakan itu, dia langsung berjalan ke tengah panggung. Ini hanya permainan anak-anak yang bermain di lumpur, jadi haruskah aku melakukan yang terbaik? Haruskah saya mengaku kalah saja? Jika dia melakukan yang terbaik, bahkan orang-orang yang setengah jalan ke God Rank di dataran tinggi akan ketakutan, apalagi orang-orang di bawah sini. Adapun mengakui kekalahan, ini tergantung pada mereka yang mengenalnya. Itu akan tergantung pada apakah Mason mengizinkannya mengakui kekalahan. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi David tidak memberinya kesempatan sebelum berjalan lurus ke atas panggung. Pada akhirnya, kata-kata Clinton hanya berubah menjadi desahan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia seharusnya tidak terlalu kuat. Sementara itu, Stan pasti punya cadangan karena dia berani melakukan ini, dan orang terakhir yang dia kirim harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Jika dia berani melakukan ini, itu berarti dia sudah siap sepenuhnya. Meskipun mempersiapkan janji 10 tahun begitu lama, itu tiba-tiba berakhir dengan kegagalan. Clinton sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Goldie berjuang keras untuk menarik kembali dasi tetapi sekarang itu hancur. Bab 653. Namun, ini bukan kesalahan David. Dia sudah sangat berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan nyawa Goldie. Hanya bisa dikatakan bahwa Stan sangat siap. Dia pasti sudah menang jika tidak ada yang terjadi pada Goldie. Dengan demikian, mereka tidak kalah sia-sia. Stan berjalan kembali, lalu berbicara dengan seorang pria berusia 37 atau 38 tahun, siap mengirimnya untuk bertarung. Dia memiliki kartu truf, dan dia membutuhkan banyak biaya untuk mendapatkan orang ini, master peringkat naga menengah, untuk datang. Karena dia berusia di bawah 40 tahun, dia masih dianggap sebagai salah satu generasi yang lebih muda. Meskipun dia baru saja memasuki peringkat naga menengah, akan mudah baginya untuk menang melawan seseorang yang berada di peringkat pemula peringkat naga. Karena ini adalah pertarungan, itu wajar untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Stan telah dengan hati-hati menyelidiki orang-orang di tim Clinton sebelumnya, dan kecuali Clinton, 4 lainnya semuanya berada di tahap pemula Dragon Rank. Oleh karena itu, anak buahnya pasti akan memenangkan pertarungan hari ini. Selain itu, dia mempersiapkan begitu lama dan menghabiskan begitu banyak untuk persiapan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Clinton sendiri, tapi dia tidak berharap Clinton tidak menganggur selama ini dan juga mencapai puncak peringkat Midragon seperti dia. Keduanya berada di ranah yang sama, dan mereka tidak menggunakan kartu truf mereka, jadi akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Untungnya, dia punya cadangan. Pria itu hendak naik ke atas panggung ketika dia diinterupsi oleh sebuah suara. Aku akan pergi ke babak berikutnya. Stan menoleh pada saat yang sama dengan pria itu. Keduanya menyipitkan mata. Orang yang berbicara ternyata adalah putra tertua dari keluarga Dominic. Axel akan meminta Archer untuk melihat David setelah acara akbar dari orang-orang terpilih dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa David akan menjadi orang yang berpartisipasi di babak terakhir. Apalagi dia bahkan berjalan di atas panggung terlebih dahulu. Belum ada yang keluar dari sisi Stan. Jadi ini membuat Axel langsung berubah pikiran. Dia pasti bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu jika dia membunuh David di kemudian hari.
Keterampilan medis David sangat luar biasa di usia yang begitu muda, sesuatu yang mustahil jika dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang signifikan. Ketika saatnya tiba, Avel mungkin akan dipaksa ke posisi pasif. Sekarang setelah David berada di atas panggung, jika Axel secara tidak sengaja membunuhnya dalam pertarungan, keluarga David di belakangnya tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Seseorang dari keluarga Dominic juga tewas dalam pertarungan itu. Selain itu, dia juga takut bahwa kekuatan Archer sebagai ranker naga menengah tidak cukup, jadi Axel harus melakukannya sendiri. Dia akan membunuh David di atas panggung untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi dari menyinggung keluarga Dominic. Adapun bagaimana dia menyinggung keluarga Dominic. David tidak berani menyelamatkan keluarga Dominic segera tetapi memilih untuk menyelamatkan orang lain. Karenanya, menurut Axel, David memandang rendah keluarga Dominic. Akibat memandang rendah keluarga Dominicus akan dianggap sebagai musuh oleh keluarga Dominicus. Bahkan jika Anthony tidak dapat diselamatkan, Anda masih harus mencoba menyelamatkannya terlebih dahulu. Keluarga Dominic begitu mendominasi. Tentu saja, ada alasan lain untuk niatnya, dan itu karena David bisa menghilangkan racun yang diberikan oleh senjata tersembunyi keluarga Dominic begitu cepat, yang bukan pertanda baik bagi keluarga. Jika dia bisa menyingkirkan David, dia harus mencoba. Axel tidak hanya ingin menyingkirkan David, tetapi dia juga ingin menyingkirkan keluarga di belakangnya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan memiliki obat untuk racun keluarga Dominic, dan mereka akan menjadi satu-satunya yang memiliki obatnya. Hanya dengan cara ini efek jera dari senjata tersembunyi keluarga Dominic dapat dimainkan sepenuhnya. Emmer, Axel, Anda ingin pergi ke ronde terakhir. Stan harus berhati-hati menghadapi putra sulung keluarga Dominic. Stan telah membayar mahal untuk membuat keluarga Dominic mengirim seseorang untuk membantunya. Sekarang Anthony sudah mati, baik itu karena kurangnya kekuatan atau kecerobohannya dalam pertarungan, Stan perlu menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Dominic. Selain itu, mulai sekarang, keluarga Warner harus bergantung pada keluarga Dominic. Jika tidak, setelah kematian Mason, keluarga Warner juga akan dikalahkan oleh gelombang perubahan di era ini. Keluarga dan sekte tersembunyi yang muncul kembali ini terlalu kuat. Bab 654. Apa, maksudmu aku tidak bisa bertarung? Tidak, tentu saja tidak. Dia hanya kentang kecil, kita bisa mengalahkannya tanpa kamu mengambil tindakan. Jika kamu mengambil tindakan, itu akan berlebihan dan kamu akan memberinya lebih dari apa yang dia layak dapatkan, Stan menjelaskan dengan cepat. Kalahkan dia, tujuanku bukan hanya untuk mengalahkannya. Dalam 5 ronde, hanya seseorang dari keluarga Dominic yang mati. Bukankah ini setara dengan memberitahu semua orang bahwa keluargaku adalah yang terlemah? Bagaimana kita harus menunjukkan wajah kita setelah ini? Bagaimana keluargaku bisa berpijak di masa depan? Selain itu, anak itu tidak menyelamatkan keluargaku terlebih dahulu, jadi ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Dominic. Siapapun yang berani menghina keluarga Dominic hanya memiliki satu akhir yang menunggu mereka, dan itu adalah kematian. Kata Axel dengan muram. Karena Tuan Axel ingin mengambil tindakan, maka Anda harus masuk untuk ronde terakhir. Axel melangkah ke atas panggung. Beberapa orang yang mengenalnya langsung berseru. Pewaris pertama dan putra tertua keluarga Dominic benar-benar naik ke panggung. Sepertinya kematian Anthony barusan membuat keluarga Dominic marah. Axel pasti di sini untuk membalas dendam. Kalau tidak, sebelum pertarungan sesungguhnya antara yang terpilih, mengapa Axel mengambil tindakan? Anak itu pasti telah menyinggung keluarga Dominic barusan dengan tidak menyelamatkan Anthony. Oh tidak. Saya berpikir untuk mengenalnya, tetapi saya tidak berpikir saya akan memiliki kesempatan sekarang. Mustahil bagi David untuk bertahan hidup di tangan keluarga Dominic. Nah, sebutkan namamu, aku akan meninggalkan seluruh mayat untuk keluargamu. Kata Axel dengan angkuh. Kau akan membunuhku, David bertanya dengan curiga. Kalau tidak, apa menurutmu aku di sini untuk bermain denganmu? Kenapa, kita sepertinya tidak saling mengenal, kan? Apa aku menyinggungmu? Kenapa, apakah saya masih perlu memberikan alasan atas tindakan keluarga Dominic? Jika Anda benar-benar ingin tahu, saya juga dapat memberitahu Anda. Itu karena Anda memiliki kemampuan ini, namun Anda tidak menyelamatkan Anthony. Menurut saya, kamu menghina keluarga Dominic, dan siapapun yang menghina keluarga Dominic akan memiliki satu akhir dan itu adalah kematian. Apakah kamu bersama orang yang baru saja meninggal? Tepat sekali, dia saudaraku yang ketujuh. Dan aku Axel Dominic, pewaris pertama keluarga Dominic, apakah menurutmu aku harus membunuhmu karena ini? Kau akan membunuhku hanya karena aku tidak menyelamatkannya. Apakah itu tidak diperbolehkan? Meskipun saya tidak mengerti apa yang keluarga Anda pikirkan, saya perlu memberitahu Anda bahwa hati saudara laki-laki Anda telah tertusuk peluru dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya setelah itu. Itu sebabnya saya hanya menyelamatkan Nona Rogers, David dijelaskan. Dia ingin memberi Axel kesempatan. Ini karena dia tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Lagi pula, tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak. Akan lebih baik jika pihak lain bisa memahami ini.
Jika mereka tidak bisa dan masih bersikeras untuk membunuh David setelah ini, maka maaf. Daud tidak memiliki kebiasaan meninggalkan musuhnya dengan jalan keluar. Bahkan jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu masih harus mencoba dulu. Jika kamu pergi untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu, maka kamu harus mati. Apakah semua orang di keluarga Dominic begitu mendominasi? Hahaha, kau benar, keluargaku memang selalu mendominasi, kata Axel sambil tertawa terbahak-bahak. Percakapan antara keduanya membuat penonton tercengang. Zimmerman, apa yang harus kita lakukan? Goldie bertanya dengan gugup. David baru saja menyelamatkan hidupnya dan dia tidak ingin David mati. Selain itu, David bahkan membangkitkan permusuhan keluarga Dominic karena dia telah menyelamatkannya terlebih dahulu. Clinton juga tidak tahu apa-apa pada saat ini. Pihak lain jelas ingin membunuh David. Dev, menyerah, jangan beri keluarga Dominic kesempatan untuk menyerang. Clinton berteriak pada David di atas panggung. Aku membunuh Anthony, jadi kamu harus datang padaku jika kamu punya nyali. Goldie juga berteriak di atas panggung. Jangan khawatir, setelah anak ini mati, giliranmu selanjutnya. Bukan hanya kamu yang akan mati, tapi aku juga tidak akan mengampuni keluarga Rogers, kata Axel sinis. Kata-katanya langsung membuat banyak orang yang hadir bergidik. Keluarga Dominic benar-benar bisa membunuh dan memusnahkan seluruh keluarga, dan mereka biasa melakukan hal itu. Bab 655. Keluarga Rogers di Springfield akan segera berakhir. Tak satu pun dari keluarga yang ditargetkan oleh keluarga Dominic bisa melarikan diri. Apakah kamu pikir keluargamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Summerland? Kamu pasti sedang bermimpi, kata Tony juga. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Tanya Axel sambil menatap Tony. Saya Tony Rogers dari keluarga Rogers di Springfield. Kamu juga dari keluarga Rogers. Kalau begitu kamu harus duduk diam dan menunggu. Meskipun kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan di Summerland, kita masih bisa menghancurkan keluarga Rogers. Kamu gila. Kamu akan segera tahu apakah aku marah atau tidak. Jangan berpikir bahwa kamu akan aman dengan mason tua yang kentut itu. Dia sekarat dan tidak bisa melindungimu lagi. Beraninya dia menyebut keluargaku sebagai orang yang sangat berbahaya. Keluarga dan melarang kita muncul kembali. Apakah dia pikir orang sekarat seperti dia dapat mendikte apakah keluarga Dominic muncul kembali atau tidak? Kamu dari keluarga Dominic tidak boleh terlalu sombong. Sebuah suara bergema di seluruh penonton. Semua orang melihat seorang pria parubaya berdiri di platform tinggi. Augustus. Dia adalah orang yang berbicara barusan. Tuan Augustus telah mengatakan sesuatu. Bahkan dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan orang-orang dari keluarga Dominic. Augustus, biarkan para junior mengurus urusan mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang jahat di peron tinggi berdiri dan berkata. Augustus berbalik untuk melihat pria tua yang berdiri. Dia telah memperhatikan pria ini sejak awal. Dia juga harus menjadi penjaga peringkat dewa. Apakah dia penjaga keluarga Dominic? Saya Arthur dari keluarga Dominic, kata lelaki tua jahat itu. Ada lebih banyak keributan di bawah. Tidak heran Axel berani begitu sombong. Ternyata penjaga keluarga Dominic ada di sini. Ekspresi Clinton, Goldie, dan yang lainnya menjadi tidak menyenangkan untuk sementara waktu. Keluarga Dominic benar-benar membawa penjaga peringkat dewa bersama mereka. Daud sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. David akhirnya mengerti ketika dia mendengar ini. Keluarga Dominic adalah keluarga tercemar yang disebutkan oleh Tuan Tua Stephanie, dan mereka tidak diizinkan untuk muncul kembali. Dilihat dari sejarahnya, keluarga Dominic yang tercatat sebagai keluarga yang sangat berbahaya, pasti akan merusak stabilitas Summerland begitu bergabung dengan WTO. Mereka mendominasi dan arogan, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka mau. Mereka memandang hidup sebagai lelucon, dan mereka tidak akan terikat oleh hukum Summerland. Ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan Axel, putra tertua dari keluarga Dominic barusan. Jika itu masalahnya, David tidak perlu memberinya jalan keluar. Ketika dia memiliki kesempatan nanti, dia juga akan diam-diam membunuh Arthur, penjaga Gatreng dari keluarga Dominic, jika dia terus menyakiti lebih banyak orang. Apakah keluarga Dominic ingin menjadi musuh keluarga raja? Augustus bertanya dengan cemberut. Tidak, Arthur menjawab dengan lugas. Kalau begitu, tetap low profile. Biarkan acara akbar yang dipilih di Summerland berlanjut dengan lancar. Jangan khawatir, Augustus. Axel akan mengurus ini dengan sangat cepat dan dia tidak akan menunda proses acara akbar itu. Augustus menatap Arthur dalam-dalam sebelum berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Penjaga Gatreng dari keluarga Dominic benar-benar merepotkan. Meskipun Augustus ingin mengenal David karena keterampilan medisnya yang ajaib, dia tidak ingin menyinggung penjaga peringkat dewa dari keluarga Dominic. Kemudian, Arthur berteriak pada Axel di bawahnya. Axel, selesaikan ini dengan cepat. Jangan tunda acara akbarnya. Setelah Arthur mengatakan itu, dia juga berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Bab 656. Dengar itu, Nak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini.
Aku akan membunuhmu perlahan, tapi sekarang aku hanya bisa menenangkanmu dengan cepat. Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Augustus karena telah menyelamatkanmu dari banyak rasa sakit, kata Axel muram. Kamu terlalu banyak bicara. Apa katamu? Axel tercengang sejenak. Bukankah seharusnya David berlutut dan memohon belas kasihan? Aku bilang, kamu terlalu banyak bicara. Bukankah orang dewasamu menyuruhmu untuk bergegas dan menyelesaikan ini? Namun, kamu di sini merengek seperti seorang wanita. Cepatlah. Aku tidak punya waktu untukmu, kata David. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika David mengatakan itu. Orang dengan keinginan kematian ada. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Selain itu, dia punya nyali untuk memarahi keluarga Dominic. Ekspresi Arthur berubah saat dia berdiri di atas panggung. Beraninya seseorang menghina keluarga Dominic di depan begitu banyak pasukan Summerland. Axel, potong omong kosong dan lakukan. Patahkan anggota tubuhnya dulu, kata Arthur lagi. Persetan denganmu. Axel berkata dan melepaskan kekuatannya. Ledakan. Yang bisa mereka dengar hanyalah ledakan keras. Ada angin kencang bertiup di mana-mana. Ranker naga tahap akhir. Tekanan yang dilepaskan Axel sama kuatnya dengan Dragon Ranker tahap akhir. Apakah ini yang mampu dilakukan oleh pewaris pertama keluarga Dominic? Betapa menakutkannya. Kekuatannya adalah yang terbaik di antara yang terpilih di Summerland. Setelah Axel menunjukkan kemampuannya, beberapa orang terpilih dari Summerland mengesampingkan rasa jijik mereka dan menatap Axel di medan perang dengan ekspresi serius. Salah satunya adalah Raymond. Salah satunya adalah Grant, dari Krums. Salah satunya adalah seorang pria berjubah hitam. Beberapa orang lain tersembunyi di antara kerumunan, tampaknya biasa-biasa saja. Namun, mereka telah acuh tak acuh sejak awal pertempuran. Mereka tidak menganggap serius lawan mereka. Mereka hanya terlihat serius ketika Axel menunjukkan kekuatannya sebagai Dragon Ranker yang terlambat. Orang-orang ini adalah pesaing kuat untuk menjadi juara acara akbar yang dipilih di Summerland. Mereka semua adalah Dragon Ranker yang terlambat di usia akhir 40-an. Beberapa bahkan belum berusia 35 tahun. Tidak peduli di era apa, orang-orang seperti itu adalah yang terpilih di antara yang terpilih. Mereka bisa menjadi pemimpin suatu zaman. Namun, sekarang ada beberapa orang dengan kekuatan seperti itu dalam acara akbar ini di antara orang-orang terpilih di Summerland. Itu memang era yang penuh dengan bakat jenius. Saat dia melepaskan tekanan, Axel bergerak. Pertama, dia mengirimkan senjata tersembunyi yang beracun. Kemudian, dia menghilang dan muncul di sisi kiri dan kanan David, di belakang dan di atas kepalanya. Senjata tersembunyi dari 5 arah memblokir semua pilihan David. Senjata tersembunyi pertama tidak terlalu cepat. Yang kedua sedikit lebih cepat. Kemudian, itu menjadi lebih cepat. Yang terakhir mencapai kecepatan maksimum. Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua senjata tersembunyi di 5 arah mencapai David pada saat yang bersamaan. Tidak peduli apa yang David lakukan, dia tidak bisa mengurus semua arah. Ini kecuali dia bisa melarikan diri ke tanah. Namun, itu jelas tidak mungkin. Semua orang dengan seksama menyaksikan kedua pria itu bertarung di medan perang. Axel sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihat bahwa dia telah melompat ke 5 arah dan menggunakan senjata tersembunyi untuk membuat David terkunci sepenuhnya. Dia jauh lebih kuat dari Anthony. Axel telah kembali ke posisi semula, namun semua senjata tersembunyi belum sampai ke tangan David. Anda bisa melihat seberapa cepat dia dengan ini. Setelah ini, Axel berdiri di tempat untuk melihat bagaimana David akan menangani penguncian total dari senjata tersembunyinya. Itu hanya awal. Dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, dan senjata tersembunyi yang terlibat adalah yang paling biasa di gudang senjatanya. Bahkan jika David bisa mengatasinya, dia memiliki banyak trik lain di lengan bajunya. Bab 657. Keluarga Dominic punya banyak cara untuk membunuh seseorang. Dia ingin melihat seberapa keras David bisa mendorongnya. 50%. Ketika dia mencapai 90%, ada juga kartu truf yang dia simpan untuk acara akbar yang dipilih. Dia bertanya-tanya tentang siapa yang akan dapat mencapai akhir dan menerima hadiah yang telah dia persiapkan untuk mereka. Ada ratusan mata di medan perang. Beberapa orang ingin melihat kemampuan Axel dan memahaminya sedikit lebih banyak, sehingga mereka dapat bersiap untuk apa yang akan mereka hadapi jika mereka menghadapinya dalam acara akbar dari orang-orang terpilih. Beberapa hanya ingin melihat bagaimana Axel menyiksa dan membunuh David. Yang lain berharap David tampil cukup kuat untuk menghadapi Axel dan memberi semua orang pertarungan yang bagus untuk ditonton. Hanya Goldie dan beberapa orang lainnya yang berharap David bisa bertahan. Ratusan orang datang dengan agenda berbeda untuk melihat bagaimana David akan menghadapi ini. Senjata tersembunyi itu sampai ke tangan David. David masih tidak bereaksi. Apakah dia menyerah? Semua orang berpikir. Ratusan orang tiba-tiba membeku. Kemana dia pergi? David sudah pergi. Apakah dia menghilang begitu saja di depan ratusan pasang mata?
Bahkan Gatranker setengah langkah di atas panggung tercengang. Mereka bahkan tidak tahu atau melihat bagaimana David menghilang. Hampir 10 Gatranker setengah langkah dan 2 Gatrank Guardians bangkit dan mencari David. Pertarungan antara dua junior menarik minat Gatranker setengah langkah dan penjaga Gatrank. Mereka harus bangga. Ratusan pasang mata sedang mencari David. Bagaimana bisa seorang manusia menghilang begitu saja? Axel juga menyadari ada yang tidak beres. Dia telah membayangkan David menghadapinya dengan sejuta cara. Namun, dia tidak menyangka David menghilang dari hadapan ratusan orang. Dia juga mencari David. Keluarga Dominic tidak menghargai kehidupan dan ingin membunuhku, jadi aku tidak bisa menahanmu karena kamu akan membawa bencana ke Summerland. Beristirahatlah dengan tenang. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Axel. Suara David. Kapan dia ada di belakangku? Axel terlihat ketakutan. Dia hendak memutar kepalanya. Dia tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Kemudian dia memperhatikan bahwa hidung, mata, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan cairan tanpa alasan yang jelas. Axel mengulurkan tangan dan menghapusnya. Apakah ini darahku? Kemudian, rasa sakit menyebar. Itu menyebar ke kepalanya. Seluruh tubuh Axel perlahan tenggelam dalam kegelapan saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Apakah ini rasanya mati? Apakah aku sekarat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak akan mati seperti ini. Saya pewaris keluarga Dominic. Aku pewaris paling berbakat dari keluarga Dominic. Aku akan memenangkan acara akbar dari yang terpilih. Saya akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Saya akan memerintah tertinggi dalam kekacauan yang ada di depan. Saya akan mencapai puncak dan menjadi pahlawan yang dikagumi jutaan orang. Selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Kakek, selamatkan aku. Arthur, selamatkan aku. Kehidupan mulia Axel berakhir saat dia meneriakkan ini di kepalanya. Bab 658. Sebagai Gatranker puncak, kecepatan yang ditunjukkan David bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang ini. Itu normal bahwa mereka tidak menyadarinya. Datang dari belakang Axel, David melipat jari telunjuk dan jari tengahnya dan menjentikkan Axel di bagian belakang kepala setelah dia selesai berbicara. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dan itu tidak membuat Axel terbang. Dia menggunakan resonansi. Itu menyebabkan kepala Axel bergetar dengan kecepatan super, tapi Axel tidak akan merasa banyak. Dia hanya merasakan sentakan di belakang kepalanya. Itu sedikit menyakitkan dan sedikit pusing. Darah akan mengalir dari 7 lubang di tubuh manusia terlebih dahulu. Kemudian, rasa sakit akan mulai untuk sementara waktu. Itu hanya berlangsung 2 atau 3 detik sebelum otak Axel berubah menjadi bubur. Axel terlihat sangat mengerikan saat darahnya bercampur dengan pulpa otak putih setelah ambruk. David berdiri di tempat Axel baru saja berada, sementara Axel terbaring di tanah, berdarah sampai mati dari 7 lubang di tubuh manusia. Ada keheningan total. Bahkan Gatranker setengah langkah di peron memandang David dengan kaget. Mereka tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan David. Bagaimana mungkin? Bagaimana David membodohi mata Gatranker setengah langkah? Kecepatannya luar biasa. Namun, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa melihat gerakan David karena David lebih kuat dari mereka. David tidak pernah menunjukkan kekuatan ledakan dan terlalu muda. Penjaga peringkat dewa di awal usia 20-an. Mereka belum pernah mendengarnya. Mereka tidak memikirkan kemungkinan ini. Mereka hanya berpikir kecepatan aneh David sedikit menakutkan. Tidak peduli bagaimana David melakukannya, mereka sekarang memiliki hasil akhir. Itu juga membangkitkan minat besar mereka. Jika mereka juga bisa memiliki kecepatan yang menakutkan, bisakah mereka mengalahkan para penjaga? Semua orang ternganga pada David, yang berdiri di medan perang. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Mengapa pewaris keluarga Dominic, yang merupakan almarhum Dragon Ranker, tiba-tiba jatuh ke tanah? Dia berdarah dari 7 lubang di tubuhnya, dan dia tampak mengerikan. Ketika kontras antara apa yang dilihat dan dipikirkan terlalu besar, mereka membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan hasil baru. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang menonton. Mereka ingin melihat pewaris keluarga Dominic menyiksa dan membunuh David, tetapi David langsung membunuhnya. Hasilnya, mengejutkan. Mereka membutuhkan sedikit waktu untuk memperlambat dan memproses ini. Pang, kau meminta masalah. Penjaga peringkat dewa keluarga Dominic Arthur adalah orang pertama di platform yang bereaksi. Penjaga peringkat dewa memiliki penglihatan yang tajam. Axel sudah mengeluarkan darah dari 7 lubang di tubuhnya. Hampir tidak mungkin untuk membangkitkannya dari kondisi ini. Apakah pria paling brilian dalam keluarga Dominic sudah mati? Dia bahkan terbunuh tepat di depannya, penjaga peringkat dewa keluarga Dominic. Bagaimana dia akan menjelaskan ini ketika dia kembali? Arthur bergegas menghampiri David dan menamparkan kepalanya. Dia ingin Pang yang membunuh Axel juga mati.
Tidak hanya dia akan mati, tetapi seluruh keluarganya juga akan menderita murka keluarga Dominikus dan dicabik-cabik karenanya. Ini adalah harga untuk membunuh anggota keluarga Dominik. David berdiri di sana, tidak merespon. Dia sudah merasakan tekanan lain sekuat Arthur mendekatinya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Membunuh seorang Dragon Ranker yang terlambat dapat diterima. Bahkan jika itu mengejutkan, itu bisa diterima. Jika dia membunuh Arthur penjaga peringkat dewa, dia akan segera mengekspos dirinya sendiri. Bab 659. Ada terlalu banyak orang di sini, dan itu tidak perlu. Begitu dia keluar dari sini, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Arthur. Ledakan. Dua telapak tangan bertemu, menciptakan suara keras yang bergema di seluruh area. Telinga semua orang sakit. Kekuatan bertarung God Rank Guardians bukanlah lelucon. David berpura-pura melarikan diri dengan bingung. Kemudian semua orang sadar. Cara mereka memandang David telah berubah. Bahkan yang terpilih, termasuk beberapa Dragon Ranker dan Raimon yang terlambat, memandang David dengan kaget. David bisa membunuh Axel tanpa melakukan perlawanan, tapi bagaimana dengan diri mereka sendiri? Bisakah mereka menjauh dari David? Jawaban yang mereka dapatkan agak mengecewakan. Tentu saja tidak. Karena mereka tidak terlalu berbeda dengan Axel. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Axel, mereka harus mengeluarkan semua kartu as mereka dalam prosesnya. David membunuh Axel, seorang Dragon Ranker yang terlambat, tanpa banyak usaha. Kekuatannya sudah satu tingkat di atas mereka. David adalah seorang Ranker naga puncak. Usia David juga mengejutkan mereka. Yang terpilih, yang Mid Dragon. Ranker dan Dragon Ranker yang terlambat, semuanya berusia lebih dari 30 tahun. Apakah David genap berusia 25 tahun? Apa bakat yang sakit? Akan jadi apa dia ketika dia mencapai usia 30? Peringkat dewa setengah langkah. Atau penjaga peringkat dewa. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya. Orang-orang terpilih yang berambisi merebut gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland dalam perhelatan akbar para terpilih hari ini tersenyum pahit. Setelah David Axel Ranker naga tengah yang terbunuh secara instan, apakah dia bahkan perlu bertarung untuk menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland? Tidak mungkin generasi muda Summerland saat ini bisa mengalahkan David. Mata Lorraine berbinar ketika dia memandang David, yang ada di bawah. Dia benar. Saat dia melihat David, dia berpikir bahwa pria ini tidak sederhana. Pertemuan kedua mereka di tempat Tuan Tua Stefani semakin meyakinkannya. David jelas merupakan murid dari Tuan Tua Stefani, kekuatan penstabil Summerland. Dia didukung oleh Tuan Tua Stefani, dan sangat kuat. Dia pantas menjadi nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Lorraine bukan satu-satunya yang matanya berbinar saat melihat David. Mata banyak wanita yang hadir, termasuk Selena, berbinar saat melihat David. Apa tujuan kunjungan mereka? Itu untuk menenangkan orang yang mengalahkan semua yang terpilih di Summerland dan menang. Dilihat dari cara David membunuh Axel secara instan, hampir tidak perlu melakukan perlawanan lagi. Beberapa peserta berikutnya hanya akan berakhir dibunuh oleh David. Salah satu dari wanita ini adalah kenalan David. Itu adalah Elsa pewaris keluarga Winters. David baru muncul di Dark Cape pagi ini dan berada di antara kerumunan 4 atau 500 orang. Jadi, Elsa hanya memperhatikan David ketika dia naik ke panggung untuk menyelamatkan Goldie. Dia adalah satu-satunya wanita di sana dengan wajah pahit. Dia sudah tahu apa yang bisa dilakukan David selama beberapa waktu. Sampai saat itu, dia masih berusaha mencari cara agar bisa nyaman dengan David. Namun, sekarang semua pasukan utama Summerland telah mengetahuinya. Besar. Keuntungannya hilang. Setelah David menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk membunuh Axel, banyak sekte yang memperhatikannya. Mereka ingin dia bergabung dengan keluarga atau sekte mereka dan mengikatnya dengan mereka. Selain itu, cara terbaik untuk mengikatnya adalah dengan pernikahan, tentu saja. Bab 660. David akan menyesalinya jika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri tetapi sekarang gagal. Dari sudut pandangnya, dia sudah sangat rendah hati. Sulit untuk berpura-pura menjadi seorang ranker naga ketika dia adalah seorang ranker dewa puncak. Namun, output Loki-nya luar biasa bagi orang lain. Bagaimanapun, mereka berada di level yang berbeda. Bisakah God Ranker puncak berbagi ide yang sama dengan Ranker naga dan Ranker dewa setengah langkah? Augustus mengulurkan tangan dan menghentikan Arthur, mengira David mungkin adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Dia kuat, muda, dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia sempurna. Dibandingkan dengan David, Raimon, salah satu keluarga raja pilihan terbaik, lebih rendah dalam setiap aspek. David adalah orang yang dibicarakan dalam sejarah keluarga mereka. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan pencapaiannya di usianya. Dia adalah seorang pria muda berusia awal 20-an.
Tidak hanya dia memiliki keterampilan medis yang ajaib, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ranker naga menengah. Acara akbar dari yang terpilih tidak lagi diperlukan. Dia ingin kembali ke rumah keluarga raja bersama David, agar David bisa menikahi Selena dan menjadi menantunya. Jika Arthur ingin membunuh menantu laki-lakinya, sebaiknya dia bertanya apakah dia setuju terlebih dahulu. Augustus, kenapa kau menghentikanku membunuh bajingan itu? Arthur bertanya dengan gigi terkatuk. Arthur, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukankah itu yang baru saja kamu katakan? Ada apa? Apakah kamu lupa lagi? Augustus menjawab tanpa basa-basi. Augustus, orang yang dibunuh Pang itu bukan hanya pewaris pertama yang telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh keluarga Dominic, tetapi juga jenius senjata tersembunyi yang datang sekali dalam 1 abad. Dia pada dasarnya menghancurkan fondasi keluarga Dominic. Dia dan keluarga di belakangnya harus mati. Anda tahu apa yang akan terjadi ketika keluarga Dominic kehilangan kesabaran kita? Arthur mengancam. Dia percaya kata-katanya bisa menghalangi Augustus. Ketika keluarga Dominic kehilangan kesabaran, bahkan keluarga raja ingin menghindari mereka. Tidak mungkin Augustus menjadi musuh keluarga Dominicus demi orang luar. Arthur, kamu tidak perlu mengancamku. Orang lain mungkin takut pada keluarga Dominic, tetapi bukan keluarga raja. Aku yang menyelamatkannya. Kamu bisa datang langsung ke keluarga raja jika ada. Augustus tidak gentar dengan ancaman keluarga Dominicus. Kamu, Arthur memelototi Augustus. Dia tidak tahu bahwa Augustus akan menjadi musuh keluarga Dominicus untuk pemuda ini. Bahkan jika David adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, lalu bagaimana? Keluarga Dominicus tidak pernah percaya pada gagasan orang terpilih. Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Keluarga Dominic masih merupakan keluarga aristokrat tersembunyi teratas di sekitar. Mereka adalah keluarga yang menakutkan semua orang. Arthur, kamu tidak akan berhasil saat aku ada. Pergi, jangan tunda pertempuran orang-orang terpilih. Pertempuran yang dipilih, pewaris pertama keluarga Dominic sudah mati, jadi mengapa saya harus bergabung dengan pertempuran yang dipilih? Augustus, aku akan menguji untuk melihat apakah keluarga raja layak mendapatkan reputasi mereka sebagai keluarga bangsawan papan atas. Oke, ayo bertarung di udara. Ada terlalu banyak orang di sini. Bahkan keluarga Dominic tidak ingin membuat kemarahan publik. Kamu tidak ingin membuat kemarahan publik dan menjadi musuh semua orang, kan? Dengan mengatakan itu, Augustus terangkat ke udara. Haha, jadi bagaimana jika kita menjadi musuh semua orang? Keluarga Dominic tidak perlu takut, teriak Arthur. Setelah mengatakan itu, tubuhnya mengikuti Augustus ke udara. Ratusan mata menyaksikan ketika 2 penjaga peringkat dewa melesat ke langit seperti roket dan menghilang ke awan. Lalu, bom. Ada suara keras yang tampaknya mengejutkan semua orang seperti guntur. Bab 661. Keluarga raja sama sekali tidak sesuai dengan namanya sebagai keluarga pertama, hanya biasa saja. Hahaha, tawa keras Arthur terdengar dari atas. Betulkah? Kalau begitu mari kita coba lagi, suara tenang Augustus juga mengikuti. Bum 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 bum. Suara seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya turun satu demi satu. Banyak orang merindukan ini. Apakah ini kekuatan penjaga peringkat dewa? Itu sangat menakutkan. Bahkan master yang setengah jalan menuju Gatreng di platform tinggi menunjukkan kecemburuan di wajah mereka. Meski mereka juga bisa mengapung, itu hanya untuk waktu yang singkat. Mereka tidak bisa melakukan pertempuran sengit di udara seperti Wali Gatreng. Kedua orang ini mungkin tidak sesederhana penjaga peringkat dewa pada tahap pemula. Mereka setidaknya berada di puncak tahap pemula Gatreng. Meski semua orang tidak bisa melihat situasi pertempuran di langit dengan jelas, mereka tetap menatap ke langit. Raymond dan Selena sedikit khawatir. Kekuatan keluarga Dominic tidak bisa diremehkan. Bahkan jika mereka tidak sebaik keluarga raja, perbedaan antara keduanya tidak dapat diabaikan. Selain itu, senjata tersembunyi yang aneh dari keluarga Dominic sering mewakili tantangan yang melampaui batas. Saat bertarung melawan orang-orang dari keluarga Dominic, seseorang harus berhati-hati untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan, jika tidak, hasilnya mungkin terbalik. Raymond dan Selena tidak tahu apakah paman atau ayah mereka bisa menahan serangan senjata tersembunyi Arthur yang aneh. Ayah pasti bisa mengalahkan orang-orang dari keluarga Dominic. Selena mengenakan cadar di depan wajahnya. Dia menyatukan tangannya, meletakkannya di dadanya, dan berdoa dalam hati. Sementara itu, dia dikelilingi oleh 4 pelayan dari keluarga raja. Sebagai putri kebanggaan keluarga raja dan juga keluarga pertama, pria asing tidak boleh menyentuhnya. Banyak orang di sekitar Selena yang merasa jika wanita ini melepas kerudungnya, kecantikannya pasti sebanding dengan Lorraine. Sementara yang lain tidak bisa melihat pertempuran di langit dengan jelas, David bisa. Augustus jelas berada di atas angin, tetapi dia tetap berhati-hati untuk tidak memberi kesempatan kepada Arthur. Dia mungkin takut dengan senjata tersembunyi unik-unik milik keluarga Dominic.
Jika dia dipukul dengan senjata tersembunyi unik Arthur, itu mungkin memiliki efek yang bertahan lama bahkan jika dia berada di puncak tahap pemula God Rank. David sangat memperhatikan hal ini. Begitu Augustus dalam bahaya, dia akan segera membunuh Arthur. Lagi pula, Augustus melawan Arthur untuk menyelamatkannya. Dia tidak tahu bahwa Augustus menyelamatkannya untuk menjadikannya menantu keluarga raja. Dia hanya merasa bahwa keluarga raja harus mewakili protagonis, sedangkan keluarga Dominic mewakili antagonis. Augustus tidak ingin melihat David dibunuh oleh antagonis, maka dari itu dia menyelamatkan David. Kalau tidak, dia pasti tidak ingin berhutang budi pada keluarga raja bahkan jika dia harus menunjukkan lebih banyak kekuatannya dan menghancurkan Arthur. Untuk orang seperti dia, hutang budi kadang-kadang paling sulit untuk dibayar. Selanjutnya, lawan Augustus adalah wali dari keluarga Dominicus. Augustus mempertaruhkan cedera serius atau bahkan kematian untuk menyelamatkannya. Jika Augustus terluka parah atau terbunuh, hutang budi akan sangat besar. David tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, dia juga menyaksikan pertempuran di langit dengan penuh perhatian saat ini sehingga dia bisa mengambil tindakan kapan saja. Bab 662. Bum 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 bum. Suara keras di langit datang satu demi satu. Pertempuran hampir berakhir. Tubuh David juga selalu tegang. Arthur masih dirugikan sekarang. Namun, seseorang tidak bisa mengendur sedikit pun ketika mereka berperang melawan orang-orang dari keluarga Dominic. Tidak ada yang tahu apakah Arthur akan menggunakan senjata tersembunyinya di saat-saat terakhir. Sementara David berkonsentrasi pada pertarungan, tiba-tiba dia merasakan tepukan di bahunya. David menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya di depannya. Elsa. Mengapa dia ada di sini? Benar saja, dia adalah seseorang dari keluarga Dominic. Tan, Liddell, lama tidak bertemu. Elsa menyapa David. Nona musim dingin, halo. Daud menanggapi. Apakah kamu punya waktu? Aku ingin mengobrol denganmu. Ayo ngobrol nanti. Saya tidak bebas sekarang, kata David setelah beberapa saat. Baiklah, aku akan meneleponmu setelah acara akbar dari yang terpilih. Tentu. Saat David selesai mengucapkan kata terakhir, terdengar ledakan keras di langit. Ledakan. Itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Kemudian terdengar tawa keras Arthur. Hahaha, keluarga raja nomor 1 di Summerland biasa saja. Augustus, nikmati hadiah yang telah kusiapkan untukmu. Kita akan bertemu lagi, semua anggota keluarga Dominic, pergi bersamaku. Oh tidak. David merasakan jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat melihat ke langit. Arthur sudah pergi. Sementara itu, Augustus memegangi dadanya dan dia turun perlahan dengan ekspresi pucat di wajahnya. Dia terlalu ceroboh. Senjata tersembunyi keluarga Dominic menonjol di seluruh dunia, dan itu adalah sesuatu yang akan membuat orang merasa takut hanya dengan menyebutkannya. Oleh karena itu, memang sangat sulit untuk berjaga-jaga terhadap Augustus yang sudah sangat berhati-hati, namun pada akhirnya ia tetap jatuh ke dalam perangkap Arthur. Namun, Arthur juga menerima serangan terakhir Augustus dan juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan pergi tepat saat Augustus terkena senjata tersembunyinya yang dibubuhi racun mematikan. Ini adalah pertempuran di mana kedua belah pihak kalah. Ekspresi David juga terlihat tidak menyenangkan saat ini. Sial, aku melewatkan momen kritis terakhir. Jika dia tidak diganggu oleh Elsa barusan dan segera bergegas begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia pasti akan bisa membunuh Arthur sekaligus sehingga yang terakhir tidak bisa menggunakan senjata tersembunyinya. Hebat, aku berutang budi pada keluarga raja sekarang. Apapun. David tidak ingin membagi rambut karena ini. Kemudian, dia segera berlari untuk melihat bagaimana keadaan Augustus. Saat ini, anggota keluarga Dominic lainnya juga pergi dengan cepat. Tidak ada yang berani menghentikan mereka saat keluar. Keluarga Dominic sangat pendendam. Selain senjata tersembunyi mereka yang aneh, mereka adalah mimpi buruk semua orang, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ayah. Paman Augustus. Selena dan Ramon dengan cepat berlari juga. Saya baik-baik saja. Ini hanya luka ringan, Augustus menghibur. Batuk-batuk-batuk. Bab 663. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan mulai batuk hebat. Kemudian, ada darah di tangannya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Selena hampir menangis saat melihat Augustus batuk. Darah. Paman Augustus, Raymond juga menangis gugup. Senjata tersembunyi keluarga Dominic benar-benar aneh, dan sulit untuk menjaganya. Tapi jangan terlalu khawatir, aku masih bisa menanggungnya. Plus, Arthur menderita pukulan dari saya, jadi dia tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari saya. Kami berdua pecundang. Agustus, Tuan Augustus. Saya akan membantu Anda mendetoksifikasi. David berdiri dan berkata saat ini. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, dia awalnya ingin Augustus memanggilnya langsung dengan namanya, tetapi dia merasa itu tidak pantas. Kalau begitu aku akan memanggilnya Tuan Augustus. Lagi pula, dia menyelamatkanku meskipun aku tidak membutuhkannya.
Siapa namamu, temanku? Kamu dari keluarga mana? Augustus bertanya pada David sambil menatapnya dari atas ke bawah. Semakin Augustus memandang David, semakin dia menyukainya. David memiliki ketampanan, temperamen yang baik, kekuatan yang kuat, dan juga keterampilan medis magis. Oleh karena itu, Augustus tidak dapat menemukan kata sifat lain untuk menggambarkan Daud kecuali sempurna. Raymond sudah menjadi talenta paling luar biasa di keluarga King, tetapi dibandingkan dengan David, dia memucat jika dibandingkan. David dan Selena adalah pasangan yang ideal, dan mereka terlihat sempurna bersama. Tan, Agustus, nama saya David. Saya bukan anggota keluarga manapun, tetapi terima kasih telah membantu saya barusan, jawab David. David, jangan terlalu rendah hati. Saya tidak tahan dengan perilaku keluarga Dominic untuk waktu yang lama. Apakah Anda yakin dapat menghilangkan racun dalam diri saya? Ya. Kalau begitu, terima kasih atas masalahnya. Tan, Augustus terlalu sopan. Silakan ikut saya. David membawa Augustus dan rombongannya pergi untuk detoksifikasi. Setelah melihat mereka pergi, Taylor, tetua ketiga Krum, berdiri dan berkata, acara akbar orang-orang terpilih di Summerland berlanjut. Selanjutnya, David juga menggunakan beberapa jarum perak untuk menusuk beberapa titik akupuntur penting Augustus. Kemudian, dia menjentikkan jarum perak, menyebabkan jarum perak sedikit bergetar, mengeluarkan racun dari Augustus. Namun, racun di Augustus jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di Goldie. Setelah melakukan ini 7 kali berturut-turut, masih belum dibersihkan. Baru ke-9 kalinya racun di tubuh Augustus akhirnya dihilangkan. Bagaimana perasaanmu, Tuan Augustus? Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan lainnya? David bertanya setelah melepas jarum. Ayah, bagaimana perasaanmu? Selena juga bertanya dengan gugup. Augustus membuka matanya dan menatap David. Perawatan jarumnya ajaib. Dalam waktu sesingkat itu, racun di tubuhnya telah habis. Racun keluarga Dominic yang membuat takut semua orang sebelumnya akhirnya menemukan tandingannya. Arthur begitu terburu-buru untuk membunuh David karena 2 alasan. Di satu sisi untuk membalaskan dendam Axel, putra tertua dari keluarga Dominic, namun di sisi lain, David dapat mendetoksifikasi racun mematikan dari keluarga Dominic dengan begitu cepat. Bagaimanapun, ini bisa sangat mengurangi efek jera dari keluarga Dominic mereka. Setelah racunnya dikeluarkan, Augustus merasa lega dan memulihkan setidaknya 80% dari kekuatan tempurnya. Luka ringan lainnya di tubuhnya tidak perlu dikhawatirkan. Aku baik-baik saja sekarang, racun di tubuhku semuanya telah dikeluarkan, Augustus berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Perasaan lemah tadi benar-benar hilang. Ini membuat semua orang dari keluarga raja yang hadir sangat bahagia. Terima kasih, Daud. Selena menatap David dan berkata dengan serius. Pria di depannya mungkin akan segera menjadi suaminya. Namun, saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun kebencian di hatinya, sebaliknya, dia merasakan sedikit kebahagiaan. Apakah ini cinta pada pandangan pertama yang disebutkan dalam buku? Wajah cantik Selena sedikit merah di bawah cadar. Sebagai seorang wanita, bagaimanapun juga dia harus menikah, jadi jika dia harus memilih, dia pasti akan memilih David. Sama-sama, Miss Selena. Tuan Augustus melakukan ini untuk menyelamatkan saya, jadi seharusnya saya yang mengucapkan terima kasih, kata David. Dia tidak melihat Selena dan dia tidak melihat adanya perubahan pada Selena. Jika dia mengamati dengan seksama, dengan intensitas kekuatan pikirannya, dia pasti bisa merasakan apa yang diekspresikan Selena dari matanya ketika dia memandangnya. Namun, keduanya baru pertama kali bertemu dan Selena juga mengenakan cadar. Karena itu, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu? Bab 664. Ketika David dan yang lainnya kembali, pertempuran orang-orang terpilih sedang berlangsung. Namun, sekarang pertarungan orang-orang terpilih sudah tidak sama lagi. Pada awalnya, semua orang berharap, tapi sekarang semua orang menguap tanpa henti, lesu, dan merasa bosan. Mau bagaimana? Lagi. Mereka baru saja melihat Axel, seseorang di tahap akhir peringkat naga, dibunuh dengan mudah oleh David, dan kemudian, ada pertempuran ketinggian antara 2 penjaga peringkat dewa. Setiap orang telah mengalami kejutan dari 2 pertempuran ini. Sekarang, semua orang tidak tertarik untuk menonton pertarungan antara orang-orang ini yang berada di tahap pemula Dragon Rank atau Mid Dragon Rank lagi. Itu karena mereka menuntut lebih. Yang berkelahi bosan dan penonton di bawah juga merasa sangat bosan. Kedatangan David dan yang lainnya menarik perhatian kebanyakan orang. Banyak orang datang untuk menyambut Daud agar Daud mengingat mereka. Mungkin ada saatnya mereka membutuhkan David di masa depan. Hal ini mengakibatkan sangat sedikit orang yang hadir menyaksikan pertempuran yang terpilih. David dikelilingi oleh orang-orang. David, saya Troy Coulton dari keluarga Coulton. Senang berkenalan dengan Anda. Saya pasti akan mendukung Anda untuk menjadi yang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. David, saya Christopher Long dari keluarga Panjang. Mari bertukar informasi kontak agar kita bisa mengobrol jika ada kesempatan. Saya juga akan mendukung Anda untuk menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland.
Siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini selain Anda? David, saya Jamie Davidson dari keluarga Davidson, senang bertemu denganmu. Anda adalah orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland dan saya mendukung Anda sepenuhnya. Tak terhitung orang terpilih datang untuk mencoba menjalin hubungan baik dengan David. David paling takut menghadapi situasi seperti ini. Di hadapan begitu banyak antusiasme, dia hanya bisa menanggapi dengan bodoh. Lagi pula, dia seharusnya tidak menyerang seseorang yang membungkuk padanya. Dia tidak bisa begitu saja mulai melawan mereka, kan? Mari kita menonton pertarungan dulu. Saat kita kembali ke Dark Cape, kita cari waktu untuk berkumpul, oke? Sekarang bukan waktunya, tolong kembali ke posisi semula, terima kasih, kata David lantang. Tidak ada pilihan jalan lain. Ada puluhan orang di sekelilingnya. Karena David telah berbicara, mari kita berhenti berkerumun di sini. Saat kita kembali ke Dark Cape, kita akan berkumpul lagi. Ya, kita harus mendengarkan David dulu. Dia adalah kandidat nomor satu kami di antara generasi muda di Summerland. Saya setuju untuk mendukung David sebagai nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland. Saya juga. Saya juga. Para Dragon Ranker di puncak stage pemula yang bertarung di atas stage memutuskan untuk langsung berhenti dan bergabung dengan penonton yang bersorak untuk David. Taylor, tetua ketiga dari Krum, memiliki wajah muram saat dia berdiri di peron tinggi. Acara akbar yang sangat bagus antara yang terpilih di Summerland telah berubah menjadi lelucon ini. Karenanya itu jelas gagal. Orang-orang yang berkelahi tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran, jadi bagaimana mereka bisa melanjutkan acara ini? Lorraine menunjukkan senyum tipis. Jika David menjadi nomor satu di antara generasi muda di Summerland, dia harus menikahinya sesuai aturan. Dia sudah lama diyakinkan oleh keterampilan medis magis David dan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, menikahi David juga merupakan pilihan yang baik untuknya. Meskipun David jauh lebih muda darinya, lalu kenapa? Selain itu, dia tidak mengira dia akan lebih buruk daripada gadis-gadis berusia 20-an. Dia pikir dia bahkan lebih menarik daripada mereka. Sebagai wanita yang dinilai tak tertandingi, dia masih cukup percaya diri. Jika seseorang membandingkan Lorraine saat ini dengan Lorraine ketika dia berusia 20,99%, pria akan memilih Lorraine saat ini. 10 tahun yang lalu, dia hanyalah sebuah apel mentah, tapi sekarang, dia sudah matang untuk dipanen. Sekilas, sudah jelas mana yang lebih enak. Dengan janji dan kenyamanan David, semua orang akhirnya perlahan kembali ke posisi mereka. Bab 665. Mengenai apa yang mereka katakan tentang mendukungnya menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Apakah ada artinya bagi orang dewasa untuk mendapatkan tempat pertama di taman kanak-kanak? Dia sedikit menyesal sekarang. Dia seharusnya tidak membunuh Axel dalam hitungan detik. Dia harus melawannya sedikit lebih lama dan berpura-pura membunuhnya dengan sekuat tenaga pada akhirnya. Dengan demikian, efeknya tidak akan terlalu mengejutkan. Aduh, tidak ada gunanya merasa menyesal sekarang. Namun, dia seharusnya tidak kembali setelah menyelamatkan Augustus barusan. Akan lebih baik baginya jika dia pergi begitu saja. Sekarang, banyak orang yang memandangnya dan dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Rencana awalnya adalah membantu Clinton memenangkan putaran terakhir. Kemudian, ketika semua orang sibuk berpartisipasi dalam acara akbar yang terpilih, dia akan pergi dengan tenang. Dia tidak menyangka bahwa membunuh Axel dalam hitungan detik akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Karena semua orang percaya bahwa David bisa menjadi yang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, sebagai penyelenggara acara akbar yang terpilih, saya juga menghormati pendapat semua orang. Jika ada yang tidak yakin, Anda dapat menyampaikan kekhawatiran Anda. Selama kamu mengalahkan David, kamu akan menjadi pemenang dari acara akbar yang terpilih dan juga generasi muda nomor satu di Summerland. Taylor, tetua ketiga dari Krums, berdiri dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di bawah. Tidak ada yang berdiri untuk menantang David. Raymond dan orang-orang terpilih lainnya dari tahap akhir Dragon Rank semuanya tersenyum masam pada saat itu. Adegan David membunuh Axel, Dragon Ranker tahap akhir, barusan masih segar dalam ingatan mereka. Mereka juga berada di tahap akhir Dragon Rank, tapi mereka tidak bisa melihat pergerakan David dengan jelas. Jika seseorang bahkan tidak bisa melihat apa yang dilakukan saingan mereka, bagaimana mereka bisa bertarung? Siapa yang berani menantang Daud? Bukankah ini mendekati kematian? Mereka awalnya bermaksud untuk memamerkan kejayaan mereka dan membuat nama untuk diri mereka sendiri di acara akbar orang-orang terpilih. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan diri bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Beberapa menit berlalu. Tetap saja, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin menantang David? Anda dapat berbicara sekarang. Jika tidak, saya akan mengumumkan bahwa pemenang dari acara akbar yang terpilih adalah David dan dia juga orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, ujar Taylor lagi. Saya mendukung David untuk menjadi yang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Dia langsung membunuh Axel dari keluarga Dominic, Dragon Ranker tahap akhir.
Selain dia, siapa lagi di antara generasi muda di tempat kejadian yang memiliki kekuatan ini? Ya, saya setuju dengan apa yang baru saja dikatakan orang ini. Saya mendukung David. Saya juga. Saya juga. Suara-suara yang mendukung David datang satu demi satu. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kata David saat ini. Silakan, kata Taylor. Sebenarnya aku datang ke sini kali ini hanya untuk membayar hutang persahabatan. Adapun gelar nomor 1 di antara generasi muda di Summerland, saya tidak tertarik, saya juga tidak akan berpartisipasi dalam acara akbar yang terpilih. Kamu harus bertarung lagi. Ketika David mengatakan ini, semua orang memandangnya dengan kaget. Ini adalah gelar yang diperebutkan oleh semua ahli waris dari keluarga dan sekte yang berbeda sampai mati, tetapi David mengatakan bahwa dia tidak tertarik sama sekali. David, karena kamu datang ke sini dan berpartisipasi dalam pertempuran, bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Sebaliknya, itu telah diputuskan oleh semua orang. Apa? Daud tercengang. Aku bahkan tidak bisa berhenti. Tepat ketika David ingin melanjutkan penjelasannya, dia tiba-tiba merasakan beberapa energi kuat mendekat. Kemudian sebuah suara datang dari langit. Acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Jika aku membunuh kalian semua di sini, bukankah Summerland akan berantakan? Hahaha, bahkan Tuhan membantuku. Bab 666. Suara tiba-tiba itu seperti guntur yang menggelinding, dan orang-orang yang hadir sedikit tertegun. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan membunuh semua orang yang hadir? Hampir semua keluarga dan sekte yang kuat di Summerland berkumpul di sini. Jika kekuatan di belakang orang-orang ini bersatu, itu akan menjadi kuat dan menakutkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh satu kekuatan. Begitu suara keras itu menghilang, 6 orang yang memakai topeng muncul di langit. Mereka melayang di udara dalam 6 arah, memancarkan energi penjaga peringkat dewa. Mereka memblokir semua pintu keluar untuk ratusan orang yang hadir. Apakah ada 6 penjaga peringkat dewa? Ratusan orang yang hadir semuanya terpana, termasuk sekelompok orang yang setengah jalan menuju God Rank di platform tinggi. Kekuatan mana yang begitu murah hati untuk mengirim 6 penjaga peringkat dewa sekaligus? Augustus memandangi salah satu penjaga bertopeng dan dia merasa dia tampak familiar. Kemudian, ketika dia melihat luka kecil di tangannya, matanya menyipit. Boleh aku tahu apa yang kau lakukan di sini? Disinilah acara akbar orang-orang terpilih di Summerland diadakan. Taylor, tetua ketiga Krum, berdiri dan bertanya. Dia tidak punya pilihan. Krum adalah penyelenggara acara akbar yang terpilih dan juga tuan rumah. Dalam situasi seperti itu, dia adalah satu-satunya yang harus menahan diri dan melangkah maju. Apa yang kita lakukan di sini? Kami di sini untuk membunuhmu, tentu saja. Pria bertopeng yang memimpin berkata sambil menyeringai. Tuan, kamu lucu. Kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan, jadi mengapa Anda ingin membunuh kami? Selain itu, yang hadir semuanya berasal dari keluarga dan sekte yang kuat di Summerland. Jika keluarga dan sekte ini bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa menangani mereka. Jadi, Tuan, Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Taylor juga sedikit takut saat ini. Orang-orang ini datang dengan topeng, dan sekilas dia tahu bahwa orang-orang itu tidak datang ke sini dengan niat baik. Sangat mungkin bahwa tidak ada yang hadir bisa melarikan diri jika 6 penjaga God Rank bertindak dengan kekuatan penuh mereka. Sementara itu, salah satu dari 6 orang tersebut mengeluarkan energi yang jauh lebih besar daripada 5 lainnya. 5 dari mereka adalah God Ranker pemula sementara salah satunya adalah God Ranker menengah. Betapa murah hati. Sejak saya berani datang ke sini, saya sudah melakukan semua persiapan. Selama aku membunuh kalian semua di sini, aku akan mematahkan akar Summerland dan itu akan mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat ke seluruh Summerland. Selain itu, kami tidak akan meninggalkan jejak apapun. Taylor melihat ke-6 penjaga peringkat dewa yang memancarkan energi kuat di udara sambil merencanakan diam-diam di dalam hatinya. 9 orang setengah jalan menuju God Rank di sini. Jadi tidak apa-apa jika mereka melawan satu wali peringkat dewa. Augustus harus bisa melawan salah satu dari mereka. Namun, bagaimana dengan 4 sisanya? Plus, ada juga Midgard Ranker di antara mereka. Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan menjadi harimau di antara kawanan domba ketika mereka membunuh para Dragon Ranker. Bahkan jika ada banyak Dragon Ranker, mereka tetap tidak akan bisa melawan God Ranker. Ratusan orang di sini akan dibantai dan segera dimusnahkan. Apa yang harus saya lakukan? Taylor bertanya-tanya dengan cemas. Saat ini, Taylor bukan satu-satunya yang cemas. Orang lain yang setengah jalan menuju God Rank juga cemas. Orang-orang yang mereka bawa ke sini adalah elit dari keluarga dan sekte masing-masing. Jika mereka semua mati di sini, itu akan meninggalkan kehampaan di keluarga masing-masing. Bab 667. Ratusan orang di bawah mulai menimbulkan keributan. Banyak dari mereka yang ketakutan saat menghadapi 6 penjaga peringkat dewa. Gelar sebagai nomor 1 di kalangan generasi muda. Hal terpenting saat ini adalah bertahan hidup. Dibandingkan dengan kehidupan, segala sesuatu yang lain tidak relevan.
Lakukan. Pria bertopeng yang baru saja berbicara berhenti membuang napas dan meraung dengan suara yang dalam. Keenam penjaga peringkat dewa mengeluarkan energi maksimum mereka pada saat yang sama. Tunggu, Augustus menangis keras saat ini. Ayah, tidak, seru Selena, berusaha menghentikan Augustus. Ada 6 penjaga peringkat dewa di sisi berlawanan, jadi dia tidak bisa menang melawan mereka semua. Jika dia naik, dia hanya akan mati. Paman Augustus, Raymond juga berteriak gugup. Namun, Augustus mengabaikan mereka berdua. Dia terbang langsung, berhenti di tengah 6 penjaga Gatreng, dan menatap salah satu penjaga dengan topeng. Ada kata-kata terakhir. Kamu bisa memberitahuku, tapi aku tidak akan membantumu menyadarinya, kata wali yang ditatap oleh Augustus. Arthur, kamu berkolusi dengan pasukan asing untuk membunuh kami semua sehingga kamu dapat menyebabkan kekacauan di Summerland. Apakah Anda tahu apa konsekuensi bagi keluarga Dominic jika hanya salah satu dari kita yang lolos? Ada ratusan orang di sini. Bisakah kamu benar-benar tidak melewatkan satu pun? Kata Augustus. Hahaha. Augustus, kamu mengenaliku? Wali yang menatap Augustus tertawa. Pada saat yang sama, dia melepas topengnya untuk mengungkapkan bahwa dia memang Arthur yang sama yang baru saja melawan Augustus belum lama ini. Keluargamu sedang menggali kuburanmu sendiri, kata Augustus dengan cemberut. Meskipun dia mengatakan ini, Augustus tahu bahwa masalah hari ini akan merepotkan. Pihak lain berani melepas topengnya, jadi itu membuktikan bahwa dia tidak takut seseorang melarikan diri, atau dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh semua orang yang hadir. Menggali kuburan kita sendiri, haha. Augustus, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kami telah memblokir semua pintu keluar dari pulau ini, jadi siapa yang bisa kabur dari sini? Selama kalian semua mati di sini, Summerland pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika Mason belum mati, dia tidak akan bisa menghentikan kita. Pada saat itu, Summerland yang kacau akan menjadi milik keluarga Dominic. Keluargamu juga milik Summerland, jadi mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Itu karena hari-hari Summerland akan segera berakhir. Begitu Mason meninggal, apalagi yang akan dimiliki Summerland? Itu hanya akan dipisahkan oleh semua kekuatan besar di seluruh dunia. Jika Anda tidak mencari jalan keluar sekarang, Anda tidak akan berakhir dalam situasi yang lebih baik ketika saatnya tiba. Ketika pikiran semua orang terganggu oleh beberapa penjaga peringkat dewa di langit, David diam-diam mundur tanpa menarik perhatian siapapun. Saat ini, tidak ada yang akan memperhatikan David. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka memperhatikannya? Agustus, apakah kamu mengenalku? Wali bertopeng lainnya mengangkat topengnya. Augustus mengikuti suara itu dan menoleh. Seorang pria parubaya muncul di depannya. Connor Haran. Augustus menangis. Keluarga Haran adalah musuh lama keluarga raja. Namun, keluarga Haran menyebabkan masalah di Summerland saat itu dan Mason mengusir seluruh keluarga mereka dari Summerland. Saat itu, Mason sedang berada di puncaknya. Dia menekan semua kekuatan di dunia sendirian dan secara paksa memimpin Summerland menjadi kerajaan selangkah demi selangkah. Augustus belum pernah melihat Connor sebelumnya. Namun, mereka adalah keluarga yang dianggap keluarga raja sebagai musuh mereka selama ratusan tahun, sehingga keluarga raja menyimpan banyak informasi tentang keluarga Haran. Paling tidak, mereka mengenal semua perwakilan keluarga. Menjadi keluarga tersembunyi tidak berarti mereka benar-benar terisolasi dari dunia. Mereka juga akan mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Augustus sudah sering melihat wajah Connor sebelumnya. Demikian pula, dia yakin keluarga Haran juga akan memiliki informasi tentang keluarga raja. Tidak buruk, tidak buruk. Keluargamu masih tahu banyak tentang keluargaku, kata Connor sambil tersenyum. Ada pepatah bagus yang mengatakan, orang yang paling mengenal dirimu sendiri mungkin bukan dirimu sendiri, tapi musuhmu. Bab 668. Meskipun kemunculan Augustus untuk sementara menunda 6 penjaga peringkat dewa yang akan mengambil tindakan, dia tidak dapat menghentikan krisis sama sekali. Dia hanyalah Gatranker pemula, dan dia baru saja terluka saat melawan Arthur. Bagaimana mungkin dia bisa melawan 6 penjaga Gatrank di udara? Orang-orang yang bisa datang ke sini adalah para elit dari berbagai keluarga dan sekte di Summerland. Semua orang mengerti bahwa jika tidak ada keajaiban hari ini, mereka akan hancur. Tidak banyak orang yang bisa melawan 6 penjaga Gatrank. Mereka benar-benar tidak berbeda dari semut hingga penjaga peringkat dewa ini. Agustus, silakan pergi, tinggalkan kami sendiri, beritahu semua orang yang sebenarnya ketika Anda kembali dan biarkan mereka membalaskan dendam mereka yang meninggal di sini, teriak seseorang. Ya, silakan pergi, Tuan Augustus. Sebarkan berita dan balaskan dendam kami. Silakan pergi, Tuan Augustus. Silakan pergi, Tuan Augustus. Pada saat ini, semua kekuatan sedang bekerja bersama. Meskipun mereka mengerti bahwa itu tidak akan berbuat banyak, selama seseorang melarikan diri, mereka tidak akan mati sia-sia. Haha, kamu ingin pergi. Jika satu orang dapat melarikan diri hari ini, bukankah itu berarti kita tidak kompeten? Orang-orang dari Star Alliance, tunggu apa lagi? Pria bertopeng yang memimpin tertawa dan berkata, Aliansi Bintang. Sementara semua orang merasa bingung. Apa yang kamu lakukan? Ada jeritan di platform tinggi. Dua orang yang setengah jalan menuju Gatrank langsung memberontak.
Pada saat itu, mereka menyerang dan melukai satu orang yang setengah jalan menuju Gatreng sebelum segera pergi. Di kerumunan di bawah, puluhan orang juga memberontak. Mereka melukai atau bahkan membunuh orang-orang di sekitar mereka sebelum melarikan diri. Kamu keparat. Sungguh lancang. Kamu mencari kematian. Adegan itu dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya. Beberapa pemberontak juga tewas di tempat. Namun, kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri sebelum bertemu dengan dua orang yang setengah jalan menuju Gatreng di dekatnya. Korban di peron terluka parah dan sepertinya mereka akan mati. Korban diserang oleh dua orang yang setengah jalan menuju pangkat dewa pada saat yang sama, jadi bukan salah mereka jatuh ke kondisi ini. Akan sulit bagi korban untuk bertahan hidup dalam kondisi ini. Taylor memeriksa korban yang terluka, dan ekspresinya menjadi tidak menyenangkan. Awalnya ada 9, tapi sekarang hanya ada 6. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri sekarang dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati di sini. Apakah kalian dari Starsec? Taylor bertanya dengan muram sambil melihat kedua pelaku yang baru saja memberontak. Tuan Taylor, kami dari Star Alliance. Sekte Bintang hanyalah salah satu anggotanya, jawab salah satu dari mereka. Kenapa kamu melakukan ini? Star Alliance terdaftar sebagai sekte dan keluarga berbahaya oleh Summerland, dan kami tidak diizinkan untuk muncul kembali. Jika kami tidak menemukan jalan keluar baru, haruskah kami hanya melihat Anda menempati sumber daya dan menjadi lebih kuat sementara kami hanya bisa menghilang dalam bencana di masa depan? Mason adalah orang yang memaksakan ini pada kami. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Berkelahi dengan cepat untuk menghindari kecelakaan. Saya akan bertanggung jawab atas keluarga raja. Jangan sisakan yang lain. Setelah Summerland terbagi, semua orang akan mendapat kesempatan, kata Midgard Ranker yang mengenakan topeng. Bum 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 bum. 6 energi kuat melonjak ke langit, membuat semua orang yang hadir merasa tercekik dan putus asa. Augustus juga tampak pucat. Sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri hari ini. Dia bergerak cepat ke sisi Selena. Selena, aku akan melakukan segala dayaku untuk mengirimmu dan David pergi nanti. Jika Anda berhasil melarikan diri, kembalilah dan beritahu kakek Anda semua yang terjadi di sini dan minta dia membalas dendam saya. Tidak, ayah, jangan. Aku tidak ingin pergi. Selena menggelengkan kepalanya, air mata memenuhi matanya yang menawan. Bab 669. Augustus tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia segera meraihnya dan berbalik untuk mencari David. David mungkin adalah kunci dari malapetaka keluarganya, jadi Augustus tidak boleh membuat kesalahan. Namun, dia menemukan bahwa David telah pergi. Dia harus bercampur dalam kerumunan dan dia berusaha melarikan diri sambil memanfaatkan kekacauan. Waktu sangat penting saat ini. Jika Augustus tidak dapat menemukan David sekarang, maka dia tidak punya pilihan dan hanya bisa melupakannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Usai mencengkeram Selena, Augustus menendang sekuat tenaga dengan kedua kakinya. Tanah langsung runtuh di bawah kekuatan besar ini. Menggunakan kekuatan tumbukan, Augustus dengan cepat menembakkan tubuhnya ke kejauhan. Dia sangat cepat sehingga dia seperti roket berkecepatan tinggi. Namun, tak lama setelah Augustus terbang, seorang pria bertopeng muncul di hadapannya. Augustus mengabaikannya dan memutuskan untuk menabraknya dengan kecepatan tinggi. Namun, dia akan melakukannya dengan tubuhnya sendiri. Dia akan membuat celah untuk Selena dengan tubuhnya. Pria bertopeng itu mengerutkan kening saat melihat Augustus menyerangnya dengan sembrono. Saat mereka akan bertabrakan, pria itu melangkah ke samping dan menepuk wajah Augustus. Puff! Augustus menyemburkan seteguk darah. Segera, sebuah tangan mendorong Selena ke kejauhan. Selena, pergi, ayah. Selena berteriak kesakitan saat dia terbang di udara. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Kamu sangat konyol, pria bertopeng yang memimpin mencibir. Augustus berdiri di depannya, menghalangi pengejarannya terhadap Selena. Bahkan jika dia meninggal, dia harus berjuang untuk hidup Selena. Namun, saat dia menatap pria bertopeng yang merupakan Midgard Ranker di depannya, sosok di sebelahnya dengan cepat mengejar Selena. Augustus hendak menghentikan orang itu ketika pria bertopeng yang memimpin tiba-tiba muncul di depannya untuk menghalanginya. Perhatikan bagaimana putrimu meninggal, kamu keparat. Augustus menyerbu maju untuk melawannya. Namun, pihak lain jelas memperlakukannya seperti orang bodoh. Dia ingin Augustus menyaksikan putrinya terbunuh. Dia hanya memblokir jalan Augustus tetapi tidak melakukan apapun untuk menyerangnya. Selena ada di udara. Dia hanyalah seorang Dragon Ranker pemula, jadi dia hanya bisa terbang secara pasif saat dia berada di udara di mana tidak ada platform untuk dia manfaatkan. Dia hanya bisa bergerak bebas setelah kekuatan Augustus pada dirinya habis dan dia mendarat di tanah. Ketika dia melihat sosok bertopeng mendekatinya dengan kecepatan ekstrim, dia tidak bisa berbuat apa-apa tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Penjaga peringkat dewa cepat. Dia mengejar Selena hanya dalam hitungan detik. Wajah Selena pucat karena ketakutan. Dia baru saja terbang dengan kecepatan tinggi di udara dan angin kencang telah merobek cadarnya. Pria bertopeng itu datang ke sisi Selena dan hendak membunuh Selena secara langsung. Namun, yang menarik perhatiannya adalah wajah yang tak tertandingi dan memikat. Wajahnya linglung bahkan wali Gatreng seperti dia. Hanya dalam sekejap, dia berubah pikiran.
Dia ingin menyelamatkan hidup Selena, sehingga dia bisa mengambilnya kembali dan menjadikannya budak pribadinya yang hanya akan melayaninya seumur hidup ini. Penjaga peringkat dewa memiliki moralitas yang kuat, tetapi setelah hanya melihat Selena, dia mengubah rencana awalnya. Bisa dilihat kalau Selena memang wanita jahat yang hanya akan membawa malapetaka. Bab 670. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan ke arah dada Selena. Saat ini, dia tidak lupa memanfaatkannya. Semudah ABC bagi Wali Gatreng untuk menaklukkan Dragon Ranker pemula. Sementara itu, Selena telah menutup matanya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia baru saja memadamkan harapan yang telah dibuat mati-matian oleh ayahnya, Augustus, untuknya. Ayah, maafkan aku. Ibu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Selena berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Augustus menyaksikan ini dengan kehancuran di kejauhan. Dia ingin bergegas untuk menyelamatkan putrinya. Namun, sangat disayangkan karena tidak mungkin seorang Gatranker pemula bisa menang melawan seorang Gatranker menengah. Selain itu, dia terluka parah sekarang. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika putrinya dibunuh secara brutal. Pria bertopeng yang memimpin berbalik dengan mencibir. Dia juga ingin melihat saat Selena terbunuh. Dia sama sekali tidak memperhatikan Augustus. Dia hanyalah seorang pemula yang terluka parah, Gatranker puncak. Bahkan dalam kondisi puncak, pertarungan antara keduanya hanya akan mengakibatkan Augustus disiksa sampai mati olehnya, apalagi saat dia terluka parah sekarang. Pria bertopeng itu terlihat seperti hendak mengejar Selena. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menghirup udara. Di mana dia? Apakah dia pergi? Pria bertopeng itu berhenti di tempat Selena beberapa detik yang lalu dan mulai mencari Selena kemana-mana. Pria bertopeng kepala tidak jauh dari sana juga tertegun. Dia melihat Selena akan dibunuh, jadi mengapa dia tiba-tiba menghilang? Bahkan dia tidak melihat apa yang terjadi. Setelah dia berbalik, dia melihat Augustus juga pergi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dua orang menghilang dari bawah hidungnya dan dia tidak melihat apapun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Ketika dia melihat ke platform tinggi, dia melihat Augustus dan Selena berdiri di sana. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Pria bertopeng yang mengejar Selena juga datang di sampingnya. Puan, apa yang terjadi? Pria yang memimpin tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung pindah ke ruang di atas venue dan menatap Augustus dan Selena di platform tinggi. Apa yang sedang terjadi? Aku juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, Augustus juga terlihat bingung. Ketika Selena akan dibunuh, dia tidak tahan melihat adegan itu, jadi dia menutup matanya. Kemudian, dia merasakan embusan angin kencang di sebelahnya. Ketika dia membuka matanya, dia sudah ada di sini. Dia terlibat langsung dalam masalah ini, namun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Selena yang samar-samar tahu. Dia terlahir dengan indera penciuman yang tajam, jadi apapun yang melewati hidungnya, dia akan bisa mengingat baunya. Ketika dia menciumnya lain kali, dia akan bisa mengingatnya. Ketika dia akan dibunuh barusan, dia mencium aroma yang familiar. Dia hanya sengaja mengingat adegan ini belum lama ini. Itu adalah aroma pria masa depannya. Dia tidak akan melupakannya selama dia hidup. Saat dia mencium aroma ini, sarafnya yang tegang langsung terasa rileks. Seolah-olah dia tahu dia aman. Rasa aman yang diberikan aroma ini tak terduga. David hanyalah seorang serdadu naga, jadi mengapa dia merasa begitu nyaman ketika mencium baunya? Bab 671. Dia membuka matanya untuk melihat David. Namun, dia telah melihat bahwa dia hanya muncul di sini. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak dapat menemukan sosok David, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Namun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia telah lolos dari cengkeraman penjahat. Tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa hanya ada 6 orang? Apakah Anda memiliki kaki tangan? Panggil mereka. Aku ingin melawan 10 dari kalian sendirian. Semua orang memandangi suara itu. Kemudian, mereka melihat seseorang yang mengenakan topeng perak duduk di atas pilar yang ditinggikan pada platform tinggi saat ini. Dengan menyilangkan kaki, dia memandang dengan malas ke beberapa penjaga peringkat dewa di langit. Kamu siapa? Tanya pria bertopeng di depan. Kamu berada di wilayahku, namun kamu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Konyol sekali, kata David sambil mencibir. Pada titik ini, Arthur menggumamkan sesuatu di telinga pria bertopeng itu. Apakah Anda wajah perak, Kapten Mercenari Api Merah Dark Cape? Itu aku. Kamu ingin menyelamatkan mereka. Tidak, kamu salah paham, saya tidak ingin menyelamatkan mereka. Lalu apa artinya ini? Tidak ada, aku hanya ingin membunuh kalian semua. Sungguh lancang, wajah perak, menurutmu apakah dengan kekuatan Midgard Rankermu, kamu bisa mengalahkan begitu banyak dari kami? Cepat pergi dan aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak akan pergi, aku ingin melihat betapa kasarnya kamu nanti, kata David sinis. Kamu, pria bertopeng itu tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar jawaban ini.
Menilai dari fakta bahwa David baru saja menyelamatkan Augustus dan Selena tanpa dia sadari, David jelas tidak sesederhana Midgard Ranker yang disebutkan Arthur. Itu karena dia juga seorang Midgard Ranker. Dia pikir itu benar-benar mustahil baginya untuk menyelamatkan seseorang tanpa diperhatikan oleh Midgard Ranker lainnya. Jika David bisa melakukan ini, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa wilayah kekuasaan Daud jauh lebih tinggi daripada wilayahnya. Yang lainnya adalah bahwa David memiliki bakat terpendam dan gerakan tubuhnya sangat kuat. Tidak peduli yang mana, jika pihak lain dapat menghindari persepsinya, itu berarti orang tersebut bukanlah seseorang yang dapat dia tangani. Saat David muncul, semua orang yang hadir merasa bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Awalnya, setelah David menunjukkan kekuatannya di Dark Chapel kemarin, hampir semua keluarga dan sekte yang tersembunyi tidak puas dengannya. Namun, orang-orang ini merasa lebih dekat dengannya daripada kerabat mereka sendiri setelah melihatnya saat ini. Banyak yang bahkan meneteskan air mata emosional. Dari putus asa menuju harapan. Sepertinya mereka baru saja kembali dari mengalami sensasi kematian. Daudlah yang membawa mereka kembali dari ambang kematian. Itu wajah perak. Kami akhirnya diselamatkan, kami tidak harus mati. Hahaha, Tuhan tidak akan membunuh kita, kata seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, air mata keluar dari matanya. Terima kasih wajah perak, atas anugerahmu yang menyelamatkan jiwa. Di masa depan, saya pasti akan mendengarkan Anda dan mematuhi aturan bahwa semua orang sama. Saya juga, apa yang dikatakan wajah perak adalah kebenaran. Hanya setelah mengalami kematian barulah saya menyadari bahwa hidup kami tidak lebih tinggi dari kehidupan orang biasa, dan kehidupan para penjaga tidak lebih baik dari kami. Benar, wajah perak menyelamatkan kita dan tidak takut menyinggung begitu banyak penjaga. Kita tidak boleh mengecewakannya. Banyak orang berteriak kegirangan. Selena menatap David yang duduk sinis di atas. Silverface sebenarnya adalah David. Berita itu benar-benar mengejutkannya. Berapa umurnya? Dia seharusnya 2 tahun lebih muda dariku, kan? Asteris tetapi bahkan ayah merasa bahwa dia tak tertandingi dalam kekuatannya. Bagaimana dia berlatih? Apakah dia benar-benar yang terpilih? Apakah semua keberuntungan di dunia terpusat padanya? Selena menatap bingung ke calon suaminya. Selain memakai topeng dan berganti pakaian, semuanya sangat cocok dengan David. Plus, indera penciumannya tidak akan pernah membohonginya. Ini adalah bakatnya dan dia tidak pernah membuat kesalahan dengan itu. Bab 672. Keenam penjaga peringkat dewa tidak lagi memblokir setiap pintu keluar dari tempat tersebut, tetapi sebaliknya, mereka semua berkumpul bersama. Ini karena mereka semua tahu bahwa saat ini, wajah perak adalah musuh terbesar mereka. Jika mereka tidak membunuh wajah perak, dia akan dengan mudah mengejar mereka dengan kecepatan yang baru saja dia tunjukkan. Mereka tidak bisa memberi Silverface kesempatan untuk menerobos. Mereka harus berkumpul bersama untuk menaklukkan wajah perak dengan angka sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Silverface, kamu dapat terus menempati jubah hitammu karena kami tidak ingin menjadi musuhmu. Satu-satunya tujuan kami adalah Summerland. Jika kita mengendalikan Summerland, semua orang akan mendapat manfaat dan tentara bayaran api merah juga dapat mengambil kesempatan untuk menempati beberapa sumber daya. Tidak perlu. Terus tinggal di tempat miskin sumber daya ini karena ada terlalu banyak lokasi kaya sumber daya di Summerland, lanjut pria bertopeng itu membujuk. Dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Daud. Dia merasa ketakutan saat melihat adegan David menyelamatkan keduanya. Augustus hanya berjarak 10 meter darinya, namun dia diselamatkan oleh David. Namun, pria bertopeng itu bahkan tidak merasakan apa-apa saat hal itu terjadi. Dengan kecepatan seperti itu, wajah perak mengambil inisiatif, dan dia bisa pergi atau tinggal kapanpun dia mau. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, bisakah dia menghentikan David jika yang terakhir menunjukkan kecepatan seperti itu lagi? Sumber daya apa? Saya tidak peduli sama sekali. Aku hanya tidak menyukaimu dan aku ingin membunuhmu. Itu saja, kata David acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru melakukannya karena dia ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki kaki tangan. Sejujurnya, keenam orang ini bukan apa-apa baginya. Dia sekarang berpikir bahwa tidak akan terlalu sulit bagi Mason untuk melawan 9 God Ranker pada saat yang bersamaan. Bahkan jika lebih banyak dari mereka datang, itu masih akan menjadi permainan anak-anak baginya. Sejujurnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di antara 9 penjaga peringkat dewa yang diperangi Mason, 2 di antaranya adalah peringkat dewa terlambat, 3 di antaranya adalah peringkat dewa menengah, dan 4 di antaranya adalah peringkat dewa pemula puncak. Sementara itu, 6 di depannya sekarang memiliki ranker dewa menengah dan 5 ranker dewa pemula. Tata letak keduanya sangat berbeda. Jadi, tentu saja, dia akan merasa bahwa membunuh orang-orang ini sangatlah mudah. Selain itu, Mason sedang sekarat pada saat itu dan dia tidak berada di puncaknya. Itulah alasan mengapa pasukan musuh asing yang dipimpin oleh Falconia berani mengirim orang untuk mengujinya. Namun, mereka tidak menyangka akan mengalami kekalahan telak seperti itu. Dapat dikatakan bahwa Mason telah mengejutkan banyak orang dengan tampilan seperti itu ketika dia akan mati. Wajah perak, aku menghormati kekuatanmu dan aku tidak ingin menjadi musuhmu. Plus, saya sudah memberi Anda cukup rasa hormat.
Jangan puas dengan keuntungan kecil atau Anda tidak akan mampu mengalahkan kekuatan di belakang kami. Jika Anda berani merusak rencana kami hari ini, kekuatan di belakang kami akan langsung menghancurkan Dark Cape besok dan menghancurkan kerja keras Anda dalam satu gerakan. Oh, katakan padaku, siapa kekuatan di belakangmu? Jika Anda dapat menghalangi saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Kalau tidak, jangan coba-coba melarikan diri, tanya David dengan penuh minat. Dia akan membunuh mereka yang berani memata-matai, memecah belah, dan membawa masalah ke Summerland hari ini. Namun, bagus juga untuk bisa mengumpulkan beberapa informasi sebelum dia melakukannya. Meskipun kekuatannya sudah mencapai puncaknya, dia tumbuh terlalu cepat dan dia belum mengetahui rahasia terdalam dunia. Pemahamannya tentang cara-cara dunia juga berada pada tingkat yang paling dangkal. Menurut Mason, Falconia hanya memiliki 5 wali God Rank, sedangkan Summerland hanya memiliki 3. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Mason menyembunyikan banyak hal darinya. Ada beberapa penjaga peringkat dewa di keluarga besar dan sekte tersembunyi di Summerland. Sementara itu, Falconia pasti akan menyembunyikan banyak hal juga. Setelah masalah di sini diselesaikan, dia akan kembali ke ibu kota dan menunjukkan sebagian kekuatannya kepada Mason. Dia perlu setidaknya tahu lebih banyak tentang rahasia yang disimpan lebih dalam ini. Pria bertopeng di depan menatap wajah perak sinis di kejauhan. Ada pergumulan sengit di dalam hatinya. Haruskah aku mengungkapkan kekuatan di belakang kita? Jika tidak, wajah perak jelas tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah dan rencana hari ini pasti akan gagal. Ini akan mempengaruhi rencana keluarga, dan mereka bahkan tidak yakin bisa melarikan diri dari wajah perak. Namun, jika mereka melakukannya, itu bisa menyebabkan kekacauan karena Grandmaster belum bangun. Keluarga juga belum siap, apakah kamu akan memberitahuku? Jika Anda tidak memberitahu saya akan mengambil tindakan. Ketika kekuatan di belakang Anda menemukan saya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Lagi pula kamu tidak memberitahuku, jadi kamu akan mati sia-sia, desak David. Bab 673. Silverface, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Mason Stephanie? Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh 6 penjaga sendirian? Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk mengalahkan kami. Selama kita berkumpul, saya tidak percaya Anda akan dapat melakukan apapun untuk kami. Arthur melangkah maju dan berkata. Betulkah? Karena kalian sangat percaya diri, ayo kita coba, David berdiri dan berkata. Tindakannya langsung membuat beberapa penjaga God Rank gugup dan bergerak mendekat satu sama lain. Hal ini pun membuat para penonton heboh. Apakah ini akan dimulai? Wajah perak sangat menakjubkan. Dia baru saja bangun dan dia bisa membuat 6 penjaga merasa seperti berada di pin dan jarum. Dia sangat kuat. Aku rindu untuk menjadi seperti dia. Aku ingin tahu seperti apa wajah perak itu dan berapa umurnya. Selena memandang David, matanya yang memikat penuh warna psikedelik. Seolah-olah dia melihat David di puncak dunia bersamanya di masa depan. Ini adalah pria masa depannya. Tidak buruk. Seperti yang saya bayangkan, dia adalah pahlawan yang hebat dan bahkan gerakan acaknya dapat menakuti ke-6 penjaga peringkat dewa. Lorraine menatap wajah perak untuk waktu yang lama, dan dia terus merasa bahwa orang ini sangat mirip dengan David. Baru saja dia mencari kerumunan di bawah tetapi dia tidak melihat David. Kemana dia pergi? Apakah dia mengganti pakaiannya dan berubah menjadi wajah perak? Namun, meski David tampil luar biasa, jarak antara keduanya terlalu besar. Itu sangat besar sehingga tidak ada yang bisa menghubungkan keduanya sama sekali. Itu sangat besar sehingga dia bahkan bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Ayo, wajah perak, mari kita lihat apakah Anda benar-benar dapat membunuh kami semua di sini, kata Arthur. Saat ini, dia yang paling khawatir di antara mereka. Keluarga Dominic tidak sama dengan kekuatan di belakang orang-orang ini. Selain Haran, keluarga, sisanya semua pasukan asing. Bahkan jika itu adalah keluarga Haran, yang terakhir telah diusir dari Summerland beberapa dekade yang lalu. Jika keluarga Dominic bekerja sama dengan orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya menentang Summerland. Di masa lalu, meskipun keluarga Dominic tidak diterima dengan baik karena perilaku mereka yang kejam, mereka belum mencapai titik di mana mereka menjadi sasaran cemoohan publik. Namun, jika seseorang melarikan diri dari tempat ini dan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, keluarga Dominic akan tamat. Mereka tidak lagi memiliki tempat di Summerland. Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya akan bergabung untuk memburu mereka. Bahkan jika keluarga Dominic kuat, tidak mungkin melawan mereka semua. Kalau tidak, mereka akan mendominasi Summerland sejak lama. Karena itu, sekarang, dia harus angkat bicara untuk memulai pertarungan di kedua sisi. Silverface menunjukkan puncak kekuatan Midgard Ranker di Dark Cape kemarin. Mereka juga memiliki Midgard Ranker di antara mereka, selain 5 God Ranker pemula. Bahkan jika wajah perak memiliki kecepatan yang mengerikan, selama mereka bekerja sama dengan baik, masih ada peluang untuk mengalahkannya. Hanya dengan menjatuhkan Silverface dan membunuh semua orang di sini, keluarga Dominic masih memiliki kesempatan untuk merebut sumber daya di Summerland. Kalau tidak, mereka hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu atau bersembunyi sepenuhnya. Di bawah penghalang begitu banyak pasukan, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat melarikan diri dari Summerland.
Bahkan jika mereka melarikan diri, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Dalam situasi yang sama dengan keluarga Dominic adalah orang-orang dari Star Alliance. Mereka awalnya ingin bekerja sama dengan pasukan asing ini untuk mempercepat keruntuhan Summerland, tetapi mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bab 674. David melihat bahwa pria bertopeng yang memimpin pihak lain tidak berbicara. Dia menghela nafas dalam hatiku. Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Dia mengambil langkah maju dan mempersiapkan diri. Tunggu. Sebuah suara menghentikannya. David menoleh dan melihat bahwa pria bertopeng di depan yang berbicara. Apakah Anda akan memberitahu saya latar belakang Anda untuk menakut-nakuti saya? Jika Anda ingin mengatakannya, katakan dengan cepat, atau jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat menakuti saya akan menyelamatkan hidup Anda hari ini. Silverface, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu hari ini. Saya adalah bagian dari salah satu keluarga terbesar, paling misterius, tertua, dan paling kuat di dunia, keluarga Chris. Nama saya Sounder Chris, dan keluarga Chris juga salah satu pengendali Falconia yang beroperasi dalam kegelapan. Kekuatan Grandmaster kita bahkan lebih besar dari Mason. Setelah Anda menyinggung kami, keluarga kami akan dengan gila membalas dendam terhadap Anda. Apakah Anda tahu konsekuensi menjadi sasaran keluarga saya? Semua orang yang berhubungan denganmu akan menghilang. Cahaya keluarga Chris yang agung akan menyinari dunia dan mengusir semua kegelapan di dunia, dan kemuliaan keluarga Chris yang agung akan, Sounder Chris, pria bertopeng yang memimpin, sangat bangga saat dia memperkenalkan keluarganya. Dia sangat bangga bahwa dia berasal dari keluarga seperti itu. Sekarang setelah dia mengatakannya, dia ingin semua orang tahu kehebatan keluarga Chris. Keluarga Chris, banyak orang yang hadir tercengang saat mendengar nama itu. Mereka belum pernah mendengar nama keluarga itu. Hanya beberapa keluarga dan sekte teratas yang terkejut ketika mendengar nama keluarga ini. Mereka telah melihat nama keluarga ini dalam catatan sejarah keluarga dan sekte mereka. Itu adalah keluarga yang dulunya cukup kuat untuk secara diam-diam menguasai separuh dunia. Mereka bahkan lebih tua dari sekte kuno seperti Krum. Awalnya, mereka mengira keluarga ini telah menghilang dalam sungai panjang sejarah, tetapi mereka tidak menyangka mereka masih ada. Plus, mereka juga menjadi salah satu pengendali Falconia yang sebenarnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Falconia adalah negara terkuat di dunia? Meskipun Summerland dan Falconia dianggap sebagai dua kerajaan terbesar di dunia, Summerland semuanya didukung oleh Mason saja. Begitu Mason meninggal, Summerland akan runtuh dan kerajaan Summerland akan lenyap. Sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dipertahankan sebagai negara kecil setelah semua ini. Berita ini sungguh mengejutkan. David belum pernah mendengar tentang keluarga itu. Saat dia menyaksikan Sounder dengan penuh semangat berkhotbah tentang kebesaran dan kemuliaan keluarganya, David mengira pria ini pasti telah dicuci otaknya sejak dia masih kecil. Namun, apa yang dikatakan pihak lain juga mengejutkannya. Grandmaster keluarga Chris bahkan lebih kuat dari Mason. Dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Karena Mason seharusnya mirip dengan miliknya dan mereka berdua adalah ranker Dewa Puncak. Jika dia lebih kuat dari Mason, bukankah dia akan melampaui God Rank? Wilayah apa itu? Jika benar, maka David harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia mencapai puncak peringkat dewa, dia akan mencapai puncak dunia dan dia tidak akan lagi takut pada siapapun. Namun, kata-kata Sounder hari ini membuatnya gelisah. Aku masih belum cukup kuat. Aku masih harus terus bekerja keras. Sial, semakin kuat saya, semakin banyak rahasia yang saya temukan. Sekarang, hidupku bahkan lebih melelahkan dari sebelumnya. Aku rindu menjadi pengantar barang. Aku tidak perlu memikirkan banyak hal. Memang, semakin banyak kemampuan yang dimiliki, semakin banyak tanggung jawab yang akan mereka miliki. Namun, David memiliki pertanyaan lain di dalam hatinya. Karena Grandmaster keluarga Chris begitu kuat, mengapa dia tidak langsung menghancurkan Summerland? Ilmason bahkan bukan lawannya, adakah yang bisa menghentikannya? Mason hampir seorang diri menghalangi semua kekuatan musuh. Setiap orang harus menunggu sampai Mason meninggal sebelum mereka berani mengambil tindakan. Pasti ada beberapa bagian di sini yang tidak jelas. David ingin menangkap Sounder hidup-hidup dan menggali rahasia keluarga Chris. Namun, saat dia menyaksikan Sounder memberitakan kemuliaan keluarga Chris dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk melupakannya. Untuk orang seperti itu yang telah dicuci otak oleh keluarganya sejak kecil, akan sulit untuk mengungkap rahasia keluarga Chris darinya. Dia mungkin tidak akan memberitahu David bahkan jika dia membunuhnya. Sounder masih mengabarkan kehebatan keluarga Chris dan sebagian besar orang di bawah tercengang. Namun, hal itu tidak mempengaruhi gairah Sounder sedikit pun. David pun siap beraksi. Informasi yang dikatakan Sounder masih sangat berguna baginya, tetapi jelas tidak mungkin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keluarga Chris darinya. Hai, tolong berhenti sebentar, kata David. Namun, Sounder jelas berada di zonanya, dan dia sama sekali mengabaikan David. Berhenti. Suara David bercampur dengan energinya yang kuat, yang bergema di udara dan tidak bisa hilang untuk waktu yang lama.
Sounder tidak hanya takut menghentikan khotbahnya yang penuh semangat, tetapi semua orang terkejut oleh raungan David. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak omong kosong? Bagaimana saya bisa punya waktu untuk mendengarkan Anda memuntahkan begitu banyak omong kosong di sini? Terang apa dari keluarga Chris yang akan menyinari dunia? Mengapa saya merasa Anda hanyalah skema piramida yang mencoba membuat kami bergabung dengan Anda? Apa yang kamu katakan? Sounder tidak bisa memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Aku mengatakan bahwa kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kamu, beraninya kamu menghina keluarga besar Chris. Sounder tidak bisa mempercayai telinganya. Dalam benaknya, jika dia hanya menyebutkan nama keluarga di belakangnya, wajah perak pasti mencoba menyanjungnya dengan hormat. Lagi pula, wajah perak hanyalah kapten dari kelompok tentara bayaran kecil. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia bersaing dengan keluarga kuno. Namun, di luar dugaan pihak lain berani memandang rendah kehebatan dan kejayaan keluarga Chris. Ini benar-benar tak tertahankan baginya. Apa maksudmu keluarga Chris yang hebat? Sial, bukankah Anda hanya skema piramida? Bagaimana kabarmu? Hanya orang-orang yang telah dicuci otak yang berpikir itu hebat, lanjut David berbicara kembali. Kamu mencari kematian, kata Sounder dengan gigi terkatup dan mata merah darah. Betulkah? Biarkan saya melihat siapa yang mencari kematian. Setelah David mengatakan itu, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sounder. Bab 675, oh tidak. Sounder terkejut. Saat dia ingin bergerak, David sudah ada di depannya. Bang! Setelah ledakan keras, Sounder merasakan sakit yang tajam menghantam tubuhnya saat dia terlempar ke udara. Kemudian, dia terbang langsung ke dinding gunung. Di mana wajah perak? 5 penjaga peringkat dewa yang tersisa dengan cepat bubar. Mereka mencari sosok wajah perak, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Bang! Ah! Segera setelah itu, terdengar suara keras lainnya disertai teriakan Sounder. Hati mereka menegang dan mereka melihat ke arah sumber suara. Sebuah lubang besar muncul di dinding gunung dan debu beterbangan di sekitarnya. Sesosok perlahan muncul dari debu. Dengan tubuh Sounder di tangannya, David berjalan keluar dari lubang selangkah demi selangkah. Dia melangkah di udara dan kemudian berjalan ke tengah area. Kemudian, dia melempar mayat Sounder ke bawah dan berkata dengan bercanda, apakah ini Midgardranker dari keluarga Kristus? Dia menyombongkan diri seperti dewa yang turun ke bumi. Namun, pada akhirnya, apa bedanya dia dengan sampah? Gedebuk. Mayat Sounder jatuh ke tanah dan itu mengejutkan orang-orang yang menatapnya kosong kembali ke akal sehat mereka. Lari! Teriak Connor, tubuhnya langsung melesat ke kejauhan. 4 lainnya segera bereaksi dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Kecepatan mereka sangat cepat bahkan melampaui kemampuan puncak mereka. Mereka tidak punya pilihan. Sekarang adalah waktu untuk melarikan diri. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka akan mati jika si wajah perak menyusul mereka. Mereka ngeri. Wajah perak terlalu kuat dan mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Mereka awalnya mengira seorang ranker dewa menengah dan 5 ranker dewa pemula bisa melawan wajah perak. Pada akhirnya, Sounder yang merupakan Midgardranker langsung terbunuh. Bukankah mereka akan meminta kematian jika mereka tinggal di sini dan tidak melarikan diri? Mereka berlima berlari ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, 2 dari mereka mungkin bisa melarikan diri. Adapun siapa yang si wajah perak putuskan untuk dikejar, semuanya terserah takdir. Dark Cape adalah tempat yang berbahaya. Mereka bersumpah tidak akan datang ke sini lagi. Kamu ingin lari? Jika Anda datang ke wilayah saya, tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa izin saya. David tertawa ketika mengatakan itu, lalu, tubuhnya menghilang. Orang-orang di tanah akhirnya kembali sadar. Orang-orang dari Star Alliance juga ingin lari, tetapi mereka dihentikan oleh ratusan orang. 2 orang tersisa yang setengah jalan menuju Gatreng ditundukkan hanya dalam beberapa ronde oleh 6 orang lainnya yang setengah jalan menuju Gatreng dengan cara 3 lawan 1. Puluhan lainnya tidak bisa lepas dari nasib mereka ditangkap hidup-hidup juga. Mereka memilih untuk menyerah karena mereka akan mati jika melawan. Setelah semua orang dari Star Alliance lumpuh, mereka diikat bersama saat kelompok menunggu kembalinya wajah perak sehingga dia bisa menangani mereka. Tak lama kemudian, David kembali. Dia menggunakan tali untuk mengikat 5 mayat dan membawanya kembali. Wajah perak kembali. Selamat datang, wajah perak. Selamat datang, wajah perak. Semua orang bersorak. Kemudian, David melemparkan kelima mayat itu ke tanah. Bab 676. Lihat apakah kamu mengenal salah satu dari mereka. Adapun sisanya, serahkan saja pada Augustus. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, lakukan saja lebih banyak hal baik untuk negara dan orang-orang di masa depan. Summerland adalah tanah air kita bersama. Jika tanah air semua orang hancur, di manakah rumah kita? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah David selesai berbicara, dia menggeser tubuhnya dan menghilang dari pandangan semua orang. Selamat tinggal, wajah perak. Selamat tinggal, wajah perak. Banyak orang menangis dengan gembira. Apa yang dikatakan David kepada mereka saat ini tidak kurang dari sebuah keputusan. Selain apa yang dikatakan David, mereka mendapat pesan.
Artinya, wajah perak juga seorang Sommerlander. Augustus memandangi sosok David yang menghilang dan muncul seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Beberapa orang lain yang setengah jalan menuju peringkat dewa sedang menebak identitas wajah perak. Silverface tidak diragukan lagi adalah seorang Sommerlander, tetapi identitas pastinya masih diperdebatkan. Selena melihat wajah perak menghilang. Jika tebakannya benar, David akan segera muncul. Untuk memastikan tebakannya, dia baru saja mencari David tetapi tidak menemukan apapun. Jika David muncul kembali setelah wajah perak menghilang, ditambah dengan apa yang dia cium sebelumnya, kemungkinan bahwa wajah perak adalah David hampir 100%. Lorraine juga sedang mencari David saat itu. David muncul di langit di atas sebuah perahu kecil yang sedang berlayar menjauhi pulau. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dari keluarga Dominic yang sudah meninggalkan pulau itu. Mereka tahu akan ada perkelahian besar di pulau itu, jadi mereka pergi lebih awal. Setelah hari ini, Sommerland akan segera berada dalam kekacauan dan keluarga mereka juga bisa keluar untuk merebut sumber daya Sommerland. Saat ini, orang paling bahagia di kapal itu adalah Archer, putra kedua dari keluarga Dominic. Dia berseri-seri di dalam hatinya. Axel meninggal. Bahkan para dewa membantuku. Selanjutnya, dia pasti akan menjadi pewaris keluarga Dominic. Dari udara, David menyaksikan orang-orang dari keluarga Dominic pergi. Keluarga Dominic berani berkolusi dengan pasukan asing untuk mencoba memecah Sommerland, sehingga mereka pantas mati. Mereka bukan orang baik, jadi mereka semua harus mati. Ledakan. David segera meluncur ke bawah dan mendarat di perahu dari langit seperti bintang jatuh. Ledakan. Perahu itu langsung hancur berkeping-keping. Adapun orang-orang di atasnya, mereka semua mati karena shock dan tubuh mereka semua jatuh ke laut. Setelah melakukan semua ini, David pergi ke hutan pulau terpencil, melepas topengnya, berganti pakaian, dan pergi ke tengah pulau. Di tengah di pulau terpencil, Taylor, tetua ketiga dari Krums, menyampaikan pidato terakhirnya. Saya minta maaf. Sebagai penyelenggara kali ini, saya tidak bisa menggelar acara akbar yang terpilih di Sommerland dengan baik. Semua orang melihat apa yang terjadi, ada banyak kecelakaan sepanjang kesempatan itu. Jika bukan karena kehadiran wajah perak, kami mungkin telah dibunuh oleh musuh-musuh yang ingin memecah belah Sommerland ini. Tapi kami bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya sekarang saya tahu ambisi keluarga Dominic dan Star Alliance. Mereka berkolusi dengan pasukan asing dan ingin menimbulkan kekacauan internal di Sommerland, dan dengan demikian bekerja sama dengan kekuatan internal dan eksternal untuk membagi Sommerland dan merebut sumber daya Sommerland. Saya harap setelah Anda kembali, Anda akan memberitahu keluarga dan sekte Anda persis apa yang Anda alami hari ini. Kita harus bersatu untuk menghancurkan ambisi keluarga Dominic dan Star Alliance saat masih dalam tahap awal. Kita seharusnya tidak memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk berhasil. Pada saat ini, orang lain yang setengah jalan menuju Gatrang berdiri dan berkata, Tuan Taylor benar. Orang-orang dari pasukan asing yang datang hari ini pasti dikumpulkan oleh keluarga Dominic dan Star Alliance. Jika wajah perak tidak ada di sini, tidak satu pun dari kita yang selamat. Oleh karena itu, kita harus membuat keluarga Dominic dan Star Alliance membayar. Kami setuju. Kami setuju. Kami setuju. Baiklah, ini akan menjadi akhir dari masalah ini. Setelah semua orang kembali, jika Anda memberitahu keluarga atau sekte Anda apa yang terjadi hari ini, saya yakin patriark atau kepala Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita bicara tentang hal lain. Tidak perlu melanjutkan acara akbar yang terpilih sekarang karena David sudah menjadi pemenangnya. Menurut hasil pra-pertandingan, dia tidak hanya memiliki gelar nomor 1 di antara generasi muda di Sommerland, tetapi dia juga akan menikah dengan Lorraine, seorang murid dari Krum. Setelah Taylor selesai berbicara, Lorraine melangkah maju. Semua orang terpilih yang hadir iri pada David. Tidak hanya dia memiliki gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Sommerland dan diakui oleh semua orang. Dia juga akan memiliki kecantikan tiada taraf seperti Lorraine. Dia benar-benar berada di puncak hidupnya. Bab 677. Di mana Daud? Di mana dia? Hanya pada saat inilah semua orang mulai mencari David. Tuan Taylor, ada yang ingin saya katakan. Suara David tiba-tiba muncul dari kerumunan. Kemudian, semua orang di sekitarnya memberi jalan dan David melangkah keluar. Syukurlah saya berhasil tepat waktu. Jika dia tidak muncul sekarang dan hanya muncul kembali setelah kembali ke Sommerland, pasti akan menimbulkan kecurigaan dari mereka yang berniat buruk. Dia tidak tahu bahwa Selena telah menemukan identitasnya sebagai Silverface. Selain itu, bahkan Lorraine pun ragu. Namun, Lorraine tidak memiliki bakat seperti Selena, jadi dia hanya memiliki sedikit kecurigaan. Orang-orang di sekitar David merasa aneh. Sejak kapan David berdiri di samping mereka? Mereka bahkan tidak menyadarinya. Jika David berada di sisi mereka selama ini, mereka akan menyadarinya. Rasanya seperti dia baru saja muncul entah dari mana. Namun, itu tidak masalah. Mereka hanya mengira bahwa David sangat ketakutan sehingga dia pergi bersembunyi sekarang. Lagi pula, musuhnya adalah 6 penjaga peringkat dewa. Siapa yang tidak akan takut? Tidak peduli seberapa kuat David, dia hanyalah seorang Dragon Ranker dan dia jauh dari God Ranker.
Benar saja, dalam situasi di mana nyawanya dipertaruhkan, David, orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, sama seperti mereka dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. David, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Taylor. Tuan Taylor, niat awal saya bukan untuk bersaing menjadi nomor satu di antara generasi muda di Summerland, tetapi sebaliknya, saya berjanji kepada seseorang untuk datang dan membalas budi. Saya ingin meminta Anda untuk melanjutkan acara karena saya tidak akan berpartisipasi. David melangkah keluar dan berkata dengan serius. Apa gelar nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland? Mengapa dia membutuhkannya? Itu hanya akan membuatnya menjadi sorotan banyak orang dan itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Yang paling penting sekarang adalah tetap rendah hati dan terus meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Apalagi saat Sounder mengatakan bahwa seseorang di keluarga Chris lebih kuat dari Mason. Sekarang, dia harus menjaga profil yang lebih rendah. Dia harus segera menembus kekuatan pikirannya dan menaikkannya ke batas level dewa. Hanya pada batas ganda tingkat dewa dia dapat terus mengambil setengah langkah ke alam berikutnya. Hanya dengan begitu dia tidak akan takut pada siapapun. Selena berdiri di peron tinggi dan melihat David keluar sebelum mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. David bisa membunuh seorang ranker dewa menengah dalam hitungan detik, jadi dia harus memiliki kekuatan dari seorang ranker dewa yang terlambat. Akan mengherankan jika dia masih tertarik untuk dianggap sebagai yang nomor satu di antara sekelompok Dragon Ranker dengan kekuatannya saat ini. Akankah pria yang benar-benar kuat bersedia menjadi bos dari sekelompok pria biasa-biasa saja? Level di kedua sisi terlalu berbeda. Pria yang benar-benar kuat akan memiliki tujuan yang hebat sementara orang yang biasa-biasa saja hanya akan memiliki tujuan yang kecil. Selena berdiri di peron tinggi bersama ayahnya. Karena dia tidak memiliki cadar untuk menutupi wajahnya sekarang, dia langsung menarik perhatian banyak orang terpilih ketika dia tersenyum. Mereka telah memperhatikan wanita berkerudung dari keluarga raja ini sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Sekarang setelah cadarnya dilepas dan wajahnya terungkap, dia tampak sangat mencengangkan. Dia tidak kalah sama sekali jika dibandingkan dengan Lorraine, seorang wanita tiada taraf. Senyumnya tadi bahkan lebih mengharukan daripada senyum Lorraine. Tidak diketahui berapa banyak pria yang jatuh cinta pada senyum Selena. Lorraine dan Selena berdiri di atas platform tinggi dan mereka bisa dianggap sebagai duo tak tertandingi dari Summerland, membuat banyak orang jatuh hati pada mereka. Lorraine menatap Selena tidak jauh. Dia selalu percaya bahwa dia adalah wanita paling unik di dunia, dan kemanapun dia pergi, banyak pria akan terpesona olehnya. Baru hari ini ketika dia melihat Selena dia merasa berada dalam posisi genting. Bab 678. Baik dalam hal pengalaman hidup, penampilan, atau temperamen, Selena tidak lebih buruk dari Lorraine, bahkan mungkin sedikit lebih baik darinya. Ini membuatnya merasakan krisis yang kuat. Taylor mengerutkan kening dan berkata, David, apakah kamu tahu apa arti kehormatan ini? Jika tidak, saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Aku tahu, aku hanya tidak mau. Saya juga akan meminta guru Taylor dan semua orang untuk memaafkan saya, jawab David. Taylor menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu masih belum tahu. Izinkan saya memberitahu Anda, mendapatkan gelar nomor satu di antara generasi muda di Summerland berarti Anda dapat menekan semua yang terpilih di Summerland dengan kekuatan Anda sendiri dan menjadi pemimpin era ini untuk memimpin kami maju. Ini bukan hanya gelar palsu, dan di masa yang penuh gejolak di masa depan, akan ada banyak manfaat yang terkait dengannya. Ini akan memberi Anda sublimasi besar dalam keadaan pikiran Anda yang akan memberi Anda manfaat besar untuk membantu Anda menembus peringkat dewa di masa depan. Anda harus tahu bahwa Mason, kekuatan penstabil Summerland saat ini, diakui sebagai yang nomor satu di generasinya dan pemimpin di zaman itu. Tuan Taylor, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya terbiasa malas dan saya tidak memiliki minat dalam hidup, jadi saya tidak ingin disebut sebagai generasi muda nomor satu di Summerland. Oleh karena itu, tolong berikan gelar ini kepada yang membutuhkannya. Daud menolak, dia masih tidak tergerak. Kamu sangat bodoh, kata Taylor, merasa kecewa karena David tidak memenuhi harapannya. Dia sudah memberitahu David segalanya dengan sangat jelas, tetapi David tetap menolak. Orang harus tahu bahwa begitu banyak orang terpilih di Summerland berkumpul di sini karena mereka ada di sini untuk gelar ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri dan menciptakan prestasi yang akan mendapatkan kemuliaan abadi, namun, seseorang benar-benar menolak. Mereka benar-benar bertanya-tanya apakah David sudah gila. Adegan jatuh ke dalam keheningan singkat. Tiba-tiba seseorang berkata dengan keras. Saya hanya akan mengakui David sebagai nomor satu di antara generasi muda di Summerland dan saya tidak akan mengakui orang lain selain dia. Ya, pikirkan juga. Siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini selain David? Saya tidak akan mengakui Anda kecuali Anda membunuh seorang ranker naga menengah di depan saya. Setuju, karena kita menyebutnya sebagai orang nomor satu, maka orang itu pasti yang paling kuat di antara generasi muda. Hanya David yang bisa menyandang gelar ini. Yang terpilih tak terhitung bergema dengan keras. Kenyataannya terkadang seperti itu. Semakin Anda menolak, semakin banyak orang yang akan memberikannya kepada Anda. Semakin Anda merindukannya, semakin banyak orang yang akan menghambat Anda. David memiliki ekspresi pahit di wajahnya.
Mereka mengira dia gila, tapi dia juga mengira mereka gila. Apakah kamu tidak berjuang sampai mati untuk gelar ini? Aku tidak terlalu menginginkannya, tapi aku bahkan tidak bisa memberikannya padamu. Benar-benar sekelompok idiot. Selena terus menatap David. Sungguh lucu melihat David, seorang Gatranker yang sangat kuat, benar-benar melakukan deilasi dalam keadaan seperti itu. Baginya, Gatranker tampak begitu alooy dan begitu serius dalam berbicara dan bersikap. Setidaknya, begitulah perilaku kakeknya. Namun, David, seorang Gatranker yang terlambat, menunjukkan sisi yang begitu indah sekarang. Itu sangat lucu. Augustus juga memperhatikan perubahan putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersenyum begitu bahagia setelah dia dewasa. Senyumnya pasti datang dari hati. Ini bukan senyum sake yang dia pakai untuk menghadapi suatu situasi. Mengikuti pandangannya, Augustus melihat David. Tampaknya Selin benar-benar menyukai David. Bagus. Setidaknya, ini membuat seorang ayah seperti dia merasa sedikit lebih baik. Sebagai senior inti dari keluarga raja, dia tidak berani menentang keputusan keluarga. Plus, ini bisa jadi terkait dengan nasib keluarga raja. Sebagai anggota keluarga raja, dia bisa mengorbankan segalanya untuk keluarganya. Bab 679. David, kamu juga bisa melihat bahwa gelar ini milikmu. Inilah yang diinginkan semua orang. Meskipun saya penyelenggara acara akbar yang terpilih, saya tidak punya hak untuk memilih. Semuanya didasarkan pada pendapat orang-orang terpilih. Karena semua orang sangat merekomendasikan Anda, maka Anda adalah orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Bahkan jika Anda tidak menginginkannya, semua orang akan tetap memanggil Anda seperti itu setelah Anda meninggalkan tempat ini, bujuk Taylor. Ya, David, kami tidak menerima siapapun kecuali kamu. Saya juga. Saya juga. David berdiri di sana merasa tertekan dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan gelar ini. Selain itu, David, kamu telah menjadi generasi muda nomor satu di Summerland sehingga kamu dapat menikahi Lori dan berteman dengan keluarga Krum. Di masa-masa sulit di masa mendatang, Anda akan memiliki lapisan keamanan ekstra. Begitu banyak orang memimpikannya hal ini. David terkejut. Menikahi Lorraine. Itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Meski Lorraine memang menggoda, dia sudah memiliki Celia. Apalagi, dia juga tidak menyukai wanita seperti Lorraine yang terlalu pintar. Celia jauh lebih baik. Untuk memiliki lapisan perlindungan ekstra setelah menikahi Lorraine karena dia bisa mengandalkan keluarga Krum. Benar-benar lelucon. Dia adalah Gatranker puncak, jadi apakah dia harus bergantung pada seorang wanita? Dia akan menjadi bahan tertawaan jika mereka mengetahui hal ini. Tuan Taylor, tolong selamatkan saya, oke. Saya tidak punya ambisi dan saya benar-benar tidak pantas mendapatkan gelar ini. Saya membunuh Axel dalam hitungan detik karena dia ceroboh, dan kebetulan saya mempelajari gerakan tubuh yang sangat kuat. Jika saya tidak membunuhnya pada saat itu, saya akan tamat jika dia menjadi serius. Jadi, itu hanya kecelakaan, jawab David sambil tersenyum kecut. Kamu, Taylor tidak tahu lagi harus berkata apa kepada David. Sungguh aneh, dia pasti memiliki beberapa sekrup yang longgar. Master Taylor, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Anda harus mengadakan genap lagi dari yang terpilih. Terima kasih atas dukungan Anda tetapi saya tidak sehebat yang Anda pikirkan. Saya khawatir saya tidak akan memenuhi harapan Anda, jadi silakan pilih orang lain. Selamat tinggal. Setelah David mengatakan itu, dia meninggalkan tempat kejadian secepat kilat. Namun, dia tahu untuk bertindak sesuai norma. Meskipun dia cepat, semua orang masih bisa melihatnya. Namun, itu memberi semua orang kesalahpahaman lain. Mungkin David memang membunuh Mid Dragon Ranker Axel karena kecelakaan seperti yang dia katakan. Adegan jatuh ke dalam keheningan sekali lagi. Setelah beberapa waktu, Taylor berkata, saya pikir kita harus bertarung lagi. Mungkin David benar, dia hanya bergantung pada kecepatannya dan jika yang terpilih di sini bertarung dengan serius, maka kamu mungkin bisa mengalahkannya juga. Dia mungkin takut dia akan terekspos jadi itu sebabnya dia melakukan itu. Setelah Selena melihat David pergi, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin berterima kasih kepada David dan pergi dengan diam-diam. Augustus hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Taylor hanya membuat alasan. Bahkan orang-orang seperti mereka tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan David saat membunuh Axel. Bisakah itu benar-benar dijelaskan hanya dengan menyebutnya kecelakaan? Ia juga penasaran dengan gerakan tubuh apa saja yang dipelajari David. Dia bahkan tidak bisa melihat apa yang dilakukan David dengan jelas. Sungguh luar biasa. David kembali ke kapal pesiar dan melepaskan sebuah kapal pesiar. Setelah itu, dia naik kapal pesiar sendirian dan bersiap untuk berangkat. Dia juga ingin terbang langsung kembali ke Dark Cape, tapi dia takut ketahuan, jadi dia memutuskan untuk naik kapal pesiar saja. Adapun acara akbar yang terpilih, itu tidak ada hubungannya lagi dengan dia dan dia tidak mau memikirkannya. Tepat ketika David hendak memulai kapal pesiar dan pergi, dia merasakan sosok mengikutinya. David menoleh untuk melihat. Bab 680. Selena, apa yang gadis ini lakukan di sini? David, bolehkah aku membawa kapal pesiarmu dan pergi bersamamu? Selena bertanya sambil tersenyum. Senyumnya begitu murni sehingga David merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi.
Nona Selena, apakah kamu tidak menunggu ayahmu? Tanya Daud. Saya tidak menunggunya, dan saya tidak tahu kapan mereka akan pergi. Saya harus kembali dan melaporkan urusan hari ini kepada keluarga saya. Tidak apa-apa, masuklah. Tapi apakah kamu yakin tidak menyelinap keluar? Jika ayahmu mengatakan aku menculikmu dan memutuskan untuk menyelesaikan akun denganku, aku tidak akan mampu menanggung kemarahan wali dewa, canda David. Kamu lucu, Tuan David. Jika Anda benar-benar menculik saya, ayah saya pasti akan merasakannya. Senang secara rahasia. Dia tidak akan menyimpan dendam, kata Selena sambil tersenyum. Hah? David terdiam. Aku hanya bercanda tapi aku tidak menyangka Selena akan mengatakan itu. Apakah itu petunjuk? Dia merasa bahwa sejak dia mendapatkan sistemnya, dia sangat beruntung dengan wanita, dan mereka semua akan sangat memukau. Apakah sistem juga memiliki fungsi daya tarik lawan jenis? Ini gila. Saya harus mencari waktu untuk melihat ke dalam sistem dengan cermat. Jika ada, saya harus mematikannya. Kalau tidak, bukan hal yang baik diperhatikan oleh begitu banyak wanita cantik kemanapun aku pergi. Nona Selena, kamu pasti bercanda. Pahami, saya akan menyalakan mesinnya, kata David malu-malu. Selena tersenyum dan berjingkat ringan sebelum tubuhnya melayang ke kapal pesiar. David berbalik dan berjalan ke ruang kemudi. Kemudian, dia menyalakan kapal pesiar dan menyalakannya dengan autopilot untuk meninggalkan pulau itu. Falconia. Di dalam kastil terpencil dan kuno. Ada peti mati tua di tengah ruangan tersembunyi. Ini adalah markas keluarga Chris, salah satu dari 3 pengendali Falconia. Ini juga merupakan tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. Berabad-abad yang lalu, nenek moyang keluarga Chris menemukan bahwa medan magnet dapat memperlambat penuaan dan memperpanjang umur manusia. Dulu, medan magnet sangat langka di bumi, tidak seperti sekarang yang sangat luas. Itu hanya dapat ditemukan di sekitar kutub. Saat itu, keluarga Chris mulai mencari medan magnet di seluruh dunia. Mereka mengekstraksi inti medan magnet dan mendapatkan batu hitam yang mereka sebut magnetit. Setelah beberapa dekade penelitian, keluarga Chris akhirnya bisa melapiskan medan magnet yang dipancarkan oleh magnetit. Dengan cara ini, tempat dengan medan magnet yang kuat dapat dibuat secara artifisial, dan efek penundaan penuaan akan jauh lebih tinggi daripada medan magnet alami. Tentu saja, superposisi ini juga terbatas, dan tidak dapat dilapiskan tanpa batas, jika tidak, efeknya akan mengerikan. Saat itu, seorang legenda keluarga Chris mengajukan diri menjadi penguji pertama karena tidak rela mati secara wajar. Oleh karena itu, dia telah tidur di tengah medan magnet buatan sejak saat itu. Dia sedang menunggu hari di masa depan ketika dia mendapat kesempatan untuk bangun dan kemudian, dia akan memimpin keluarga untuk memperluas kejayaan mereka. Selama ratusan tahun ini, orang-orang dari keluarga Chris terus-menerus meneliti penggunaan medan magnet dan terus-menerus melapiskannya di sini. Ini menjadikannya salah satu tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. Orang-orang dari keluarga Chris selalu percaya pada ajaran leluhur mereka, dan mereka percaya bahwa Grandmaster mereka akan bangkit dan memimpin keluarga mereka menuju kejayaan lagi. Pada saat itu, cahaya keluarga Chris akan menerangi seluruh dunia, membuat banyak orang memuja dan mengagumi mereka. Bersambung. Scott Jam